Oke, belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita mulai, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang narasumber rupawan. Oke, tepuk tangan untuk narasumber kita yang ada di sini. Mantap. Jadi biar cair aja nih. Ini kalau di Betawi ini buat kawinan nih, Mas. Iya. Ikan hiu makan tomat ya. Ikan hiu makan tomat kayaknya kasar banget itu. Jadi janganlah. Nah, atau penutup aja nanti. Atau siapa tahu mau balas pantunnya boleh. Silakan Kang. Waduh. Kang Dani kayaknya tahu tuh. Banyak tuh. Oke. Terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih para narasumber yang ada di sini. Di sini ada Kang Dani selaku koordinator dari Dribble Indonesia. Kemudian di sini ada juga Kang Irwan selaku koordinator dari Portal UX. Dan ada Mbak Nisa selaku juru kuncinya nih, desain jam, satu-satunya wanita yang ada di sini nih jadi narasumber gitu. Terus ada Mas Gerald selaku koordinator UXI di Indonesia, community manager UXI di Indonesia gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat UXI di cabang-cabangnya semuanya dikoordinatori sama Mas Gerald di pusatnya gitu. Dan satu lagi nih yang selalu memberikan inspirasi di posting-postingannya Mas Wasil dengan role-nya sebagai koordinator Halo Designers gitu. Jadi luar biasa banget nih. Dan Mas Wasil ini posisinya sekarang lagi di Singapura atau di Indonesia, Mas Wasil? Lagi di Indonesia, ya. Masih break nih, break panjang. Masih break panjang. Berarti masih WFA juga ya, Mas Wasil ya? Iya, betul. Betul, luar biasa sekali nih teman-teman. Semoga dalam kesempatan kali ini kita bisa dapat banyak inspirasi dan insight dari para pemateri atau para narasumber yang ada di sini nih. Nah, sebelum saya tanya-tanya langsung para narasumbernya, saya izin share screen dulu terkait sedikit pengenalan tentang apa sih UXI di Makassar gitu. Mohon izin juga nih Mas Gerald gitu, karena ada UXI di pusat gitu. Jadi saya izin. Nah, teman-teman, jadi kami dari UXI di Makassar sebenarnya hidupnya itu dari UX di Indonesia gitu. Kami salah satu chapter yang ada di Indonesia. Nah, kalau di sini saat ini sudah ada beberapa chapternya gitu, udah ada 14 kota ya kalau ada di sini ya. Salah satunya Makassar itu. Co-host mungkin bisa dibantu mute juga ya untuk peserta yang baru join. Nah, dari UXID ini kita coba bedah apa sih dari UXID Makassar itu sendiri. Nah, UXID Makassar sendiri sudah punya, awalnya kita berdiri itu dari hanya sekitar 5-6 orang gitu. Dan kita open room buat volunteer yang asli Makassar gitu, yang asli dari Indonesia Timur. Kemudian mereka join di satu grup. Kemudian habis itu volunteer itu kita buat sebuah organisasi lah biar kita bisa semakin melebarkan sayap gitu. Jadi terbentuklah organisasinya gitu. Ada publication, event, konten internal sampai eksternal gitu. Nah, dari sini kita bikin fondasinya juga nih terkait UXI di chapter Makassar ini akan dibawa kemana nantinya gitu. Jadi kita bikin fundamental strateginya. Di sini visi kami itu ya kita pengen creating digital talent yang fokusnya itu adalah user centric gitu. Jadi gimana caranya kita bikin sebuah talent digital, tapi fokusnya adalah talent digital ini fokusnya adalah user centric gitu. Dan kawasannya adalah kawasan Indonesia Timur gitu. Jadi Makassar ini harapannya bisa mencakup Indonesia Timur. Dan gimana sih caranya biar kita dari visi kita ini kita wujudkan gimana caranya biar visi ini bisa kita wujudkan itu ya bentuknya dalam sebuah misi gitu. Nah, apa sih yang akan jadi misi kita? Yaitu pertama kita developing empatinya gitu. Jadi ada beberapa program yang kita buat untuk teman-teman bisa develop empati. Kemudian sharing knowledge juga seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian ada networking sama coaching. Programnya kita untuk mencapai misi itu programnya ada beberapa gitu. Kita ada acara kita, sekarang alhamdulillah sudah edisi ke-9. Kemudian ada Ghost to Campus, ini program baru juga. Jadi kami tiap 2 minggu sekali ada mentoring dan study case ini. Selain itu juga kita sama-sama komunitas. Jadi
Jadi alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang lulus gitu untuk di mentoring beasiswa gitu, yang khususnya di bidang UI UX. Dan setiap 2 minggu kita ada volunteer study case gitu, jadi teman-teman bahas study case-nya gitu, bikin case, kemudian kita bahas bareng-bareng. Kita juga ada event-event collaboration dengan yang lain. Terus satu lagi yang belum kita sempat bikin, tapi kedepannya harapannya kita akan bikin ini kayak recommendation gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada perusahaan gitu atau info-info magang ataupun apa gitu yang butuh talent UI UX, nah di daerah chapter Indonesia Timur ini bisa melalui kami. Itu sih harapan program kami. Nah, dan ini event-eventnya kami mulai dari UX Carita sampai 9, kita pernah kolaborasi juga dengan beberapa stakeholders. Ada Telkomsel, Desanjem, DSC Unhas, Codex juga untuk event ke depan. Jadi selepas ini di hari Sabtu kita ada event juga sama Codex gitu dengan salah satu kampus di Makassar namanya Unhas. Terus kita collab juga di acara ini sama teman-teman Dribble Indo, Portal UX, Halo Designer, Megabit juga ada mentoring tadi. Kita ada collab juga dengan GD Makassar dan sama teman-teman Bayu nih. Ini program-program kami. Kami juga ngadain donasi kemarin waktu ada banjir di salah satu daerah Sulawesi, Mas Amba. Ini kemarin kami sampai ke sana untuk ngasih donasi gitu. Jadi kita developing empati juga di sini, nggak cuman ngasih knowledge aja. Itu aja sih teman-teman. Yang belum join Telegramnya silakan bisa join ke sini, atau yang mau join, yang mau collabs juga bisa kontak nomor yang ada di sini. Saya ke saya sendiri atau ke Ben gitu, rekan saya. Terus yang belum join bisa join grup Telegram yang ada di sini gitu. Itu aja mungkin pembukanya. Nah, biar nggak berlama-lama nih, kita langsung tanya nih, pertanyaan pertama nih untuk para narasumber yang ada di sini gitu. Mungkin dimulai dari satu-satunya wanita yang ada di sini. Boleh ceritain nggak nih, komunitas apa nih dan teman-teman Giati saat ini gitu? Apa sih komunitas itu gitu? Mungkin bisa jelaskan ke teman-teman. Mungkin dari Mbak Nisa dulu ya, silakan Mbak. Tes. Halo? Ya, silakan. Ya, ada Mbak. Tes. Halo? Iya. Halo, oke. Mungkin aku mau ceritain dulu. Oke, suaranya masuk. Komunitas apa sih di Design Jam itu? Design Jam itu adalah komunitas desain UI UX yang fokusnya itu di desain kritik sama mentorship. Terus kegiatan Monthly Jam itu sejenis desain challenge bulanan sambil ada desain kritiknya. Dan juga fokus kegiatan kita itu selain desain jam yang Monthly Design Challenge, ada UI mentorship, yaitu mentoring gratis 1 minggu, bahas kupas tuntas soal UI. Terus juga ada planning soon-nya ini buat UX mentorship, tapi ini masih direncanain sih sama kita as organizer. Selain kegiatan resmi di atas, kita juga sehari-harinya jawabin pertanyaan teman-teman di grup Telegram komunitas, dan juga kayak ngedampingin lah kalau ada yang nanya gitu. Kayak gitu sih Kak, kalau misalkan dari Design Jam. Jadi, oke. Berarti banyak kan fokusnya itu lebih ke desain kritik ya, Mbak ya? Yes. Ke sana ya? Sama mentorship sih, dari Kak. Komunitas. Oh, mentorship juga. Ada program mentorship juga saat ini ya? Udah jalan juga. Oke, ini teman-teman nih kalau udah jalan ya. Oh, luar biasa nih. Udah berapa talent yang dibentuk dari program mentorshipnya itu, Mbak? Ini baru banget dibuat di bulan ini. Jadi kayak Kak Raffi sama Kak Firzan, mereka ngejadwalin di kalender gitu, terus kayak 101 mentorship gitu, buat kalau ada peserta yang ingin kayak bahas tentang karir, terus kalau misalkan pemula yang dia tuh bingung, biasanya sih banyaknya yang curhat kayak bingung kalau misalkan mau mulai dari mana kayak gitu. Menarik. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya. Nah, kita lanjut nih ke Mas Dani nih. Mas Dani, mana nih? Bisa diceritakan komunitas apa nih Dribble Indonesia gitu? Oh, siap. Tapi sebelum aku ini kenalan dulu lah. Jadi kenalin, aku Dani, mimin di belakang Dribble Indonesia. Kalau untuk kegiatan di Dribble Indonesia sendiri, ada yang namanya itu Designathon ya. Jadi Designathon ini konsepnya itu seperti hackathon, kalau teman-teman tahu.
Hackathon kan bisa dibilang lomba dalam cakupan besar gitu ya, dan ada melibatkan developer juga gitu kan. Nah, terus aku mau coba bikin, terus juga di terinspirasi dari hackathon itu aku bikin khusus untuk desain nih. Nama programnya itu Desainathon gitu kan. Jadi di Desainathon itu kita desain bareng-bareng sebanyak 20 orang dengan topik yang udah kita tentukan, yaitu UI design gitu. Dan juga di sana ada reviewernya. Jadi kita nggak hanya desain doang gitu kan, tapi kita juga bakal di-review nih sama teman-teman yang emang udah expertise di bidang itu gitu. Itu sekilas tentang event Desainathon ya. Terus juga di masa pandemi ini aku juga ngeran webinar gitu. Jadi webinar yang membahas soal Dribble, terus UI UX gitu. Ya sebagai ini untuk asupan teman-teman gitu di masa pandemi. Ini itu sih event besar kita ya di Dribble Indo. Menarik banget nih Mas Desainathon tadi ya. Jadi benar-benar kita langsung di mentoring juga ya di sana ya Mas ya? Iya benar. Desainathon tadi ya. Dan emang kita fokusnya emang ke reviewernya sih. Jadi langsung expertise yang bakal mentoring. Expertise-nya yang langsung review di sana ya Mas ya? Iya benar. Oke. Betul, menarik banget nih. Terus kita lanjut ke Mas Wasil nih. Halo Mas Wasil. Ya, halo. Nah, boleh diceritain nggak Mas tentang Halo Designers ini seperti apa sih gitu? Halo Designer ya. Teman-teman, Halo Designer itu sebenarnya campuran kali ya. Awalnya idenya dari mau men-share tentang lowongan-lowongan kerja UI designer, UX designer, UX researcher, UX writer, UI developer, UX engineer, segala macam pekerjaan terkait dunia product design ke teman-teman semua gitu, khususnya para junior atau enggak para teman-teman yang baru terjun ke industri ini gitu. Itu awalnya, lalu berkembang jadi media untuk share konten-konten edukasi tentang product design, UX design ke teman-teman yang khususnya pemula gitu. Kita juga sama kayak People Indonesia, kayak Mas Dani, beberapa kali ngasih webinar ya. Ada sharing session, ada webinar isinya talk show, yang mana kita ngundang beberapa praktisi lah ya, kita sebutnya praktisi di bidangnya. Kayak kemarin bareng Sony, bareng Raffi gitu ya, dari desain game juga gitu. Dan terakhir sih pengen terus mengadakan hal-hal yang serupa, webinar. Salah satunya kemarin itu ngejelasin juga webinar tentang interaction design, micro interaction dan sebagainya ya. Tujuannya sih sama, untuk mengedukasi teman-teman khususnya yang baru memulai dan bingung gitu untuk melangkah. Menarik banget nih. Jadi benar-benar itu nge-educate masyarakat ya terkait UI UX itu Mas ya, mulai dari hulu ke hilir ya, benar ya? Iya, idenya sih seperti itu ya, banget. Gil ya. Semoga yang lainnya bisa kebantu. Betul. Sempat ini juga Mas ya, buka-buka tentang lowongan juga ya di channelnya ya, Mas Wasil. Betul. Jadi ada channelnya Hello Designer ini ya. Jadi ada lowongan pekerjaan tentang UI. Ada juga volunteer, teman-teman juga Hello Designer ini bareng sama tim sekarang. Beberapa tim yang untuk ngebangun konten dan sebagainya, untuk manage sharing session yang ada di Hello Designer. Terus kita juga ada newsletter yang kita sebut Vitamin, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, Vitamin itu isinya tentang desain proses, gimana kita sebagai product designer kerja di dunia kerja ya. Jadi itu lebih ke sharing teknis dan juga tentang sharing industri,
design tools, sharing tentang tools dan productivity tools, dan terakhir adanya freebies yang biasanya orang-orang pada excited tuh freebies. Dapat yang gratis ya, desain tentang Figma yang mana kalian bisa download, terus habis itu juga bisa learn from it gitu kan, kayak nge-inspect, nge-breakdown, nge-reverse engineering dari situ, atau enggak ya terkait dengan tips-tips di Figma gitu. Menarik nih. Gimana nih cara dapetin vitamin itu, Mas? Mungkin banyak cara yang newsletter gimana? Gimana, Mas? Halo? Tadi ada keputus, tapi kayaknya gimana cara newsletter, bukan? Ikut newsletter. Iya, betul, Mas. Betul. Gimana cara dapetin vitaminnya newsletter itu gampang, tinggal klik aja link yang ada di profilnya Halo Designer. Di situ ada beberapa link. Nanti kalian bisa drop email kalian aja di situ, di salah satu link namanya vitamin atau newsletter. Di Instagramnya Halo Designer tadi ya? Di Instagramnya Halo Designer gitu. Oke, menarik banget nih. Teman-teman bagi yang mau dapat vitamin langsung aja nih ke Instagramnya Halo Designer. Dan kita lanjut nih ke Kang Irwan nih. Boleh diceritain nggak Kang tentang portal UX itu seperti apa, Kang? Ya, halo. Halo, Kang. Ya. Ya nuhun Kang Agil untuk kesempatannya, mungkin ini yang kedua ya kita ketemu. Iya, betul. Sebenarnya kalau yang portal UX sih sebenarnya saya nggak dalam artian bergulir begitu saja sih Kang. Jadi memang tidak dibikin kayak misalkan organisasi yang memang seperti Kang Agil tadi ya di UX ID Makassar ya. Jadi ada bagian anu gitu. Tapi kalau di portal UX ya intinya sih sebenarnya kalau saya pribadi sih jadi lebih ke bikin konten-konten aja sih. Konten-konten yang memang mengedukasi untuk teman-teman yang pengen belajar UI UX. Dan sebenarnya kalaupun misalkan di saya sendiri di portal UX sendiri itu sebenarnya ada satu misi sebenarnya Kang. Jadi kita ini pengennya memang sedang jalan mengenalkan design thinking ke teman-teman yang memang bukan di ranah UI UX gitu. Jadi misalkan semua orang juga mau itu misalkan mahasiswa atau pelajar ataupun mengatasi permasalahan. Oke, lanjut. Ya, mengatasi permasalahan di masyarakat ini dengan metode design thinking. Jadi sebenarnya kalaupun misalkan teman-teman yang ada di luaran sana nih, misalkan ada ya kampus atau misalkan ada di misalkan ada satu komunitas yang ingin mempelajari atau mengenal design thinking, silakan ke kita. Jadi saya ingin mengenalkan bahwa design thinking itu tidak hanya di ranah untuk di produk saja gitu, tapi ketika ke masyarakat pun bisa mengaplikasikan itu sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah di masyarakat. Kalau di portal UX sebenarnya segitu sih sebenarnya. Jadi kalau komunitasnya memang akan berjalan seperti biasa, berjalan bergelundung saja, mungkin hanya konten-konten saja sih yang dibuat. Seperti itu kalau dari saya, Kang. Oke, mantap, menarik banget nih. Jadi memang gimana caranya mendesain thinking kan Indonesia ya. Jadi nggak cuman terhadap produk digital aja, tapi overall ke as a whole produk semua gitu. Jadi ke semua produk gitu ya. Karena saya juga sempat agak sedih bikin satu kayak simulasi gitu di daerah saya di sekitar Cianjur, ngumpulin anak-anak gitu, untuk anak muda di situ juga kita mencari masalah misalkan sampah gitu, terus atau misalkan tentang lalu lintas gitu. Jadi memang design thinking ini sebenarnya memang bisa keluar dari ranah UI UX sebenarnya. Ya itu saja sih misi saya sih sebenarnya, untuk mengenalkan lebih jauh lagi tentang design thinking ya kalau khusus di portal UX. Jadi kalaupun misalkan teman-teman di sana ada yang mau di kuliahnya atau misalkan di kampusnya atau di sekolahnya pengen design thinking, silakan di DM di Instagram kita ya. Jadi nanti kita akan ke sana, kalaupun dekat-dekat ya masih seputar Jakarta lah gitu, mungkin kita bisa datang gitu loh. Kita bikin kayak workshop gitu, bikin simulasi untuk mengenalkan design thinking. Menarik. Itu aja, Kang. Siap. Terima kasih nih Kang Irwan. Nah, selanjutnya nih
Mas Gerald nih. Boleh mungkin Mas Gerald. Ini komunitas UXID mungkin sudah paling umum juga ya kita dengar. Nah, ini the man behind background-nya di balik layarnya nih si Mas Gerald nih sebagai community manajernya UXID. Mungkin bisa diceritakan UXID ini apa sih sebenarnya, Mas? Oke. Pertama-tama thank you buat Mas Agil dan teman-teman lainnya dari komunitas Hello Designer, Riba, dan yang lainnya. Pertama senang banget sih bisa kumpul bareng di sini. Bisa tahu sih ada komunitas desainer lah yang lain selain punya UX ya. Wait a minute. Oke. Nah, kalau dari UXID sendiri sebenarnya kurang lebih kayak kita itu juga rangkuman dari teman-teman yang lain sih sebenarnya. Kayak UXID itu jadi rumah untuk teman-teman UI designer, UX designer, UX researcher, bahkan PM. Jadi kalau dari UXID sendiri tuh kita menerima siapa saja yang pengen gabung dan belajar seperti apa sih produk desain itu. Nah, produk desain kayak yang saya sebutin tadi, ada UX researcher, UI designer, ada UX designer, ada UX writer, dan ada interaction designer. Itu semua ada di UXID sih. Jadi kita selama ini menerima siapapun orang yang pengen belajar itu untuk gabung ke kita. Terus UXID itu dulunya sebenarnya khusus untuk anak UX sih sebenarnya UX. Jadi kayak kita lebih fokus ke user experience-nya ketimbang UI-nya atau research-nya ataupun yang lainnya gitu. That's why kita dinamakan UX ID. ID karena kita di Indonesia. Nah, lama-kelamaan ternyata UX ID itu ternyata kita nggak pengen jadi komunitas yang terlalu eksklusif gitu. Jatuhnya kalau kita hanya menerima teman-teman dari UX aja gitu. Akhirnya mulai deh anak-anak UI datang ke event kita, terus mereka belajar juga gimana sih caranya gue bisa naklukin user gitu, gimana sih caranya gue bisa ngobrol sama user gue, selain gue bisa buat tampilannya gitu. Kalau dari segi pandang anak UI designer, nah kalau anak user researcher, jadi dia bisa tahu, oh gue bisa bantu apa ya ke anak UX, gue bisa bantu apa ya ke anak UI. Nah, akhirnya UX ID ini bisa jadi rumah untuk teman-teman produk desainer di luar sana, ya udah berbagi informasi. Kalau di gua ada problem kayak gini nih, kira-kira kita bisa kumpul bareng nggak, share terus kira-kira apa sih yang bisa jadi solusi untuk masalah di gua gitu. Nah, lama-kelamaan dari situlah UXID kepikiran untuk oke, kalau gitu kita harus bisa bantu lebih banyak lagi desainer-desainer di luar sana. Jadi bukan cuma sebatas UX designer, tapi kita juga membantu UI, researcher, dan yang lain-lain gitu. Sampai saat ini ya bersyukur banget UXID bukan cuman yang tadinya itu kita ada ke Bandung, terus kita bisa gede di Bandung aja, terus kita punya juga di Jakarta dan juga di Jakarta Gede, terus kita juga punya Mas Agil di sana di Makassar. Nah sekarang kita itu udah dan ya senang banget kita bisa bantuin teman-teman UXID, teman-teman product designer yang ada di luar sana gitu. Nah biasanya sih kita bakal ajak buka untuk kira-kira di kota kalian ada berapa desainer di sana gitu, terus ada komunitas nggak di sana, kalian punya rumah nggak untuk kalian bisa berbagi satu sama lain gitu. Nah UXID itu memberikan wadah lah gitu untuk ayo kalian nanti kita bantu untuk gimana caranya membangun komunitas desainer, terus nanti kalian bisa saling support. Tapi bukan cuman kalian membangun sendiri gitu loh, tapi dari UXID kita bakal support kayak pembicaranya, orang yang udah senior di bidang itu dan kira-kira bisa ngajarin kalian gimana sih melakukan A, gimana sih melakukan B gitu. Kalau untuk UXID Tangerang itu udah gabung ke yang UXID Jakarta sih untuk saat ini. Jadi possibility untuk buka chapter bisa ya, tinggal langsung kontak ke Mas Gerald ya. Benar banget. UXID itu sebenarnya tujuan utamanya kita itu bisa ada di seluruh Indonesia dan kita bisa bantu seluruh teman-teman untuk di Indonesia itu tuh punya knowledge yang sama. Teman-teman yang kerja di Jakarta yang punya skill yang lebih oke karena mereka udah kerja di Gojek, mereka udah kerja di Traveloka, mereka udah kerja di Tokopedia dan bahkan Telkom.
dan Traveloka. Nah, itu tuh kita pengen mereka bisa berbagi ke teman-teman kita yang ada di daerah. Contohnya kayak di Makassar, di Surabaya, di Bandung. Jadi kayak skill yang ada di pusat itu bisa dibagikan sama rata di seluruh Indonesia. Itu jadi target utama USAID saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik banget nih diskusi kita malam ini nih. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya penasaran nih, kan teman-teman ini benar-benar fokus nih buat ngembangin komunitasnya masing-masing nih. Tapi saya pengen tahu nih, dulu alasannya apa sih sebenarnya bisa mendirikan, alasannya ini kenapa pengen mendirikan komunitas itu gitu? Apa sih goals-nya gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kang Irwan mungkin ya. Ya, dulu itu goals-nya kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin pasti akan masuk ke background ini dulu ya, mungkin background karir dulu saya, karena memang sebelum ada UI UX mungkin 20 tahun ke belakang juga saya sudah berkecimpung di bidang ini gitu untuk pengembangan produk digital. Nah, ya, seiring dengan waktu sih sebenarnya memang banyak orang yang kelihatannya mungkin jadi tren ya saat ini. Makanya saya pikir sekitar 5 tahun yang lalu juga saya udah bikin portal UX sebenarnya gitu, tapi tidak di branding portal UX dalam artian namanya juga bukan portal UX waktu itu ya. Karena ya kendalanya kalaupun misalkan dengan nama generik biasanya akan lebih cepat dapat anggota gitu, karena memang gampang kan, UI UX designer Indonesia, ya udah. Jadi kalaupun misalkan nama portal UX mungkin kan harus ada effort dulu untuk bikin community. Nah ya udah akhirnya seperti itu. Nah setelah ini berkembang barulah ya udah saya masuk dengan portal UX gitu. Jadi memang stepnya nggak langsung dengan portal UX, tapi harus kita bikin dulu untuk community base-nya secara generik dulu gitu, baru mereka bisa masuk. Ya cita-citanya sih sebenarnya awalnya memang untuk untuk sharing aja sih sebenarnya kalau saya, Kang. Sharing ke teman-teman yang memang mau belajar, mau mencari ilmu, sama-sama bareng belajar tentang UI UX gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya sih sebenarnya, itu aja. Benar ya, jadi misinya misi sosial nih teman-teman. Jadi luar biasa banget nih ketika seseorang sudah intinya lah, seseorang ini si Mas Irwan ini, Kang Irwan ini pengen berbagi ke teman-teman yang ada di sini gitu, ke teman-teman. Ya. Memang konsepnya nothing tulus sih. Jadi kalaupun misalkan awalnya juga, kalau sebenarnya saya kan ada beberapa juga yang komunitas-komunitas yang memang saya kelola. Dalam artian kalau saya zaman dulu itu kayak bikin komunitas itu kayak nabung gitu di Facebook. Jadi kita bikin grup. Siapapun yang masuk silahkan gitu, dan itu ya memang akan berkembang dengan sendirinya grup-grup tersebut gitu loh. Ya akhirnya yang paling besar itu ada beberapa grup yang saya kelola, dan memang background saya juga di desain, di UI UX juga, ya akhirnya juga kena juga sih, dalam artian ya nyambung juga gitu loh. Hobi dengan keisengan bikin grup juga nyambung, ya udah akhirnya jalan sampai sekarang, Kang. Luar biasa banget nih teman-teman nih. Jadi boleh kasih tahu teman-teman nggak grupnya di mana, Kang, gitu biar bisa teman-teman join ya. Di Facebook kebanyakan di Facebook sih. Kebanyakan di Facebook, ada beberapa yang memang saya kelola, tapi memang nggak hanya UI UX ya. Ada tentang backpacker, ada juga tentang front end developer juga. Paling yang kebanyakan 2 itu sih. Tiga sama UI UX gitu. Tapi kebanyakan saya konsen di UI UX sih. Karena memang bidang yang memang saya kuasai lah. Berarti di Facebook ya, Kang ya. Keyword-nya apa nih, Kang, untuk UI UX itu sendiri biar teman-teman mau join ke sana? Kalau UI UX sendiri itu bisa cari di Facebook, namanya UI UX Designer Indonesia. Itu pasti langsung dapat. Oke. Itu membernya udah sekitar 36.000 orang lah, 36.000 orang. Menarik, luar biasa, banyak banget. Bisa gabung di situ. Oke, menarik banget nih Kang Irwan atas sharing dan misi sosialnya gitu, nothing tulus tadi buat nge-share. Iya. Hatur nuhun. Kita lanjut nih ke Kang Wasil nih. Gimana Kang Wasil nih? Apa sih goals-nya gitu ngediriin hal ini gitu di awal-awal tuh?
Goal di awal-awal itu untuk share aja sih, Gil, ke teman-teman sesama profesi awalnya ya, sesama profesi. Sebenarnya banyak wadahnya, bisa di Twitter, bisa di di IG-nya pribadi gitu ya. Cuman pada saat itu IG-nya personal pun teman-teman lebih banyak followernya teman-teman sendiri ya, yang mana nggak begitu paham tentang dunia product design. Jadi kalau ngobrol tuh kayak ngobrol dengan tembok gitu ya. Kayak nggak ada nggak responsif, kayak interaktif. Dan juga karena memang belum ketemu si komunitasnya itu sendiri gitu kan. Nah, sehingga saya bikin akun sendiri aja gitu tentang kerjaan awal-awal, dan juga tentang itu mau sharing tentang job opening gitu ya, job opening yang ada. Awalnya juga itu pertama, kedua banyak banget job opening yang masuk gitu ke email saya. Tentang offering kerjaan untuk pribadi ya, yang offering tentang mau personal role gitu kan. Dan saya mau lempar ke teman-teman yang lain, aku bingung ngelemparnya di mana. Jadi ya aku awalnya taruh aja di situ, gimana kalau misalkan ada aku lempar si role itu tapi dalam bentuk yang lebih interaktif, yang lebih visual gitu. Makanya aku buat di situ Halo Designer dengan segala macam tampilan si feed-nya itu. Itu awalnya gitu, Gil. Setelah itu, yang ketiga itu bermula dari website, sebenarnya website halodesigner.com. Halo Designer itu ada website-nya juga teman-teman, namanya halodesigner.com. Yang isinya yaitu itu job board teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari kerjaan tentang tentang UX design, UI design dan segala macam, UX writer sampai ada brand designer juga, itu ke halodesigner.com. Itu spesifik ke UX jobs gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi di Southeast Asia at least, kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, lebih banyak ke Southeast Asia ya gitu. Banyak banget kerjaan di Singapura gitu ya yang aku lempar lewat situ. Dan sekarang sih banyak juga yang teman-teman langsung ngepost itu sendiri ke sana. Jadi kalau teman-teman di sini pun ada pekerjaan atau punya perusahaan yang pengen lagi nyari talent, ya drop aja di situ. Itu gratis kok untuk ngepostingnya. Jadi itu all of that is free. I made it out of passion gitu ya, out of hobby awalnya, dan juga sebagai practice dalam saya sendiri ngebuat sebagai product designer. Jadi kalau menurut saya ya, latihan product design sebagai product designer itu lebih bagus yaitu ngebuat produknya langsung. Kita jadi paham sisinya yang nggak cuma mendesain, tapi juga paham tentang seluk-beluk hulu ke hilir tentang product life cycle. Oh ternyata banyak gitu ya yang kita harus pikirin dari sisi selain desain. Desain pun gimana caranya kita menyusun MVP gitu ya, yang minimum viable product yang lebih ekonomis, itu bisa kita pelajari ketika kita mencoba untuk membuat produk sendiri. Itu salah satunya si halodesigner.com itu aku buat. Awalnya sih itu ya, no code platform, benar-benar tanpa kode ya, atau enggak minimal code gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar tentang no code pun kita terbuka. Mungkin salah satunya nanti di Halo Designer juga pengen ngadain webinar, sharing session tentang no code. Aku tahu si Raffi sama Firza di Design Jam ya, saya itu juga berkecimpung di situ. Dia juga interest di situ. Di dunia no code tadi ya, no code atau minimal code sih. Atau minimal code gitu. Itu sih awalnya gitu sih, Gil. Setelah itu ya berkembang lah. Pada saat kamu bikin website, kalau desainer, kamu juga kan pengen ada traffic ke sana ya. Nggak bisa langsung bikin tiba-tiba, wah rame gitu, ribuan orang datang. Nah, makanya ngebuat platform Halo Designer. Gimana caranya mendatangkan si orang nih ke Halo Designer ya, buat konten-konten edukatif. Nah, edukatif pun dibuat nggak langsung ya, di-like langsung 100 orang, 200 orang, atau berapa gitu ya. Putus asa awalnya. Tapi ya semakin baik kontennya, mungkin semakin berkualitas,
at least beberapa orang pun bakal nge-share dengan sendirinya dan mulai ada sistem apresiatif di situ lah. Menarik banget nih. Benar-benar misinya juga sama kayak Kang Irwan tadi, benar nothing tulus, nyari teman sefrekuensi, bantu-bantu buat share juga gitu. Terus job-job tadi nih, teman-teman kalau butuh job terkait UI UX bisa langsung kunjungi nih platformnya tadi, si Halo Designer di Instagram ya Kang ya? Ya di Instagram, di web juga ada ya, di web juga ya. Nah, silakan nih teman-teman bisa langsung meluncur ke sana gitu kalau misalnya mau langsung cek gitu. Oke, kita lanjut nih ke Mas Gerald nih, Mas Gerald. Oke, Mas Gerald, boleh diceritain nggak Mas goals-nya nih tentang UXID ini apa sih sebenarnya gitu pada saat awal-awal dibuat gitu? Oke. Sebenarnya tadi udah sempat di ini sih bakal cerita. Jadi kayak awalnya UXID dibuat itu memang benar-benar pure untuk ngebantuin gini. Kita punya masalah nih kayak di lapangan itu banyak desainer-desainer yang gue nggak tahu kalau misalkan gue bingung gue nanya ke siapa nih gitu. Kalau dulu banget tuh waktu masih ini sebelum gue masuk ke UXID, gue baru join di UXID itu 2017, sedangkan UXID itu udah ada dari 2014, 2013 bahkan. Nah, 2014 itu konferensinya UXID. Nah, yang senior gue ceritain kalau dulu itu kayak banyak banget desainer kayak Mas Boris Hasian, Kak Cipta Pratama yang di Genius, UX lead-nya Genius, Mas Boris Hasian dari UX Grab, terus ada Kak Konita dari Traveloka, itu senior di Traveloka. Nah, mereka itu beberapa dari mereka dan ada beberapa lagi senior lain itu mereka itu punya misi yang sama gitu untuk gimana caranya kalau desainer-desainer itu pengen berbagi gitu, pengen gue punya masalah nih gitu, misalkan di kantor gue bingung, gue udah buat UI yang bagus tapi kok PM gue ribet ya, terus nah dia bingungnya itu bingung sendiri gitu. Dengan adanya UXID itu tuh kita ngebantu mereka untuk ayo dong lu cerita bareng kita sama desainer, kan dapat tuh empatinya. Karena lu juga desainer, jadi lu tahu kalau pain problem gue itu apa, gue juga tahu solusi yang baik untuk lu juga sebagai product designer gitu. Nah, akhirnya berjalanlah terus UXID itu dan makin besar karena para desainer ini ngerasa punya rumah. Oke. Sampai 2017 tuh gue akhirnya coba untuk ikut gue eventnya UXID, terus waktu itu gue ikut yang pertama kali bahkan bukan event offline, waktu itu gue ikutnya namanya Design Chit Chat 1 apa 2, itu tuh bareng Mas Boris Hasian. Nah dari situ gue kenal, ternyata pemula seperti gue yang bahkan gue bukan basicnya anak IT, gue juga bukan basic anak grafis, gue tuh basicnya anak ekonomi, yang dimana anak ekonomi nggak tahu apa-apa tentang desain, bahkan Photoshop gue nggak tahu cara jalaninnya. Gue bisa belajar dan mereka mau terbuka dan ngasih tahu, kayak gini loh caranya biar untuk jadi seorang UX designer. Kamu harus mulai dari memahami ini, kamu harus mulai memahami itu gitu. Dan akhirnya, berarti gue sebagai orang yang nggak tahu apa-apa tentang UI atau UX, itu tuh dengan masuk ke UXID gue bisa tahu ya banyak. Dan akhirnya karena gue punya kesempatan itu, gue bisa sampai akhirnya gue bisa jadi sampai sekarang gue jadi seorang lead di salah satu startup, dan itu terima kasih banget karena UXID sih. Jadi kayak ini real experience dari gue. Waktu itu gue bukan siapa-siapa, gue hanya anak ekonomi yang pengen banget belajar UI dan UX, dan ternyata di UXID gue dapat rumah, gue dapat orang-orang yang mau berbagi tanpa gue bayar 1% pun. Selama gue masuk UXID, gue nggak pernah ngeluarin duit berjuta-juta hanya untuk mempelajari UI, UX, research, UX writer, ataupun apapun itu yang ada di product design, itu semuanya gue pelajarin sendiri dan dibantu sama mentor-mentor di UXID. Dan mentor-mentor di sini tuh siapa? Mereka tuh volunteer. Mereka tuh mau ngebantu teman-teman yang lain untuk apa? Untuk nantinya jadi regenerasi. Jadi talent-talent UI dan UX yang ada di Indonesia tuh nggak cuma orang-orang itu aja, tapi ada penerusnya nih, anak ini bagus banget, dia bagus banget di UX-nya, dia bagus banget di UI-nya, dia bagus di research. Jadi selalu akan ada regenerasi karena
dimanapun lu berada, dimanapun lu komunitas yang lu masukin dan lu berkembang, pasti butuh regenerasi. Nah, UXID itu salah satu tempat yang gua rasa cocok buat lu yang pengen belajar lebih banyak, terus pengen belajar lebih jauh, dan lu pengen cari gitu, ngobrol ke orang dan orang itu balas, ya gabung ke sini sih gitu. Nah, ini bukan sebuah ajakan, tapi ini cerita waktu itu gue gimana bisa gabung ke UXID, dan akhirnya gue bisa belajar banyak dari UXID tanpa gue harus bayar sana sini sih, kurang lebih gitu. Jadi ya terima kasih banget sih waktu itu gue bisa kenal yang namanya Kak Mas Boris, Kak Cipta, Kak Fri, ada banyak banget. Sampai gue bingung sih, gue udah belajar ke siapa aja, dan jadilah gue seperti ini, seperti sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu. Menarik banget nih. Jadi saksi sejarah lah ya perjalanan karirnya si Mas Gerald ini di UXID gitu. Luar biasa banget, sangat menginspirasi banget nih diskusi kita pada malam hari ini nih. Oke, lanjut nih ke Mas Dani nih. Boleh Mas Dani. Boleh diceritain nih Mas, goals-nya apa sih gitu Mas? Mungkin cerita alasan ya kenapa aku diriin si Dribble Indonesia gitu kan. Kalau dari alasan sendiri di Surabaya, di kota aku, nggak ada yang namanya komunitas desain gitu, apalagi UI UX gitu kan. Nah, aku melihat, waduh, ini kok nggak ada komunitasnya. Kan bisa dibilang Surabaya kota terbesar lah setelah Jakarta gitu kan. Kok tidak ada gitu. Ya udah aku ngajak beberapa teman gitu kan. Yuk kita bikin gitu komunitas desain sekaligus UI UX gitu. Dan salah satunya Dribble Indonesia ini. Terus juga kebanyakan desainer di Surabaya itu pada underground gitu. Underground itu karena tidak ada komunitas yang mewadahi mereka untuk level up bareng-bareng, terus cari relasi gitu kan. Nah, dari sana sih aku mulai bikin komunitas desain. Salah satunya Dribble Indonesia. Dan juga di Surabaya sendiri, aku juga inisiasi komunitas UXID Surabaya. Punten Mas Gerald. Aku juga bikin UXID Surabaya. Gitu. Double job. Waduh. Ya itu, karena emang di Surabaya sendiri tidak ada komunitas gitu yang mewadahi itu. Dan goals-nya sendiri aku bikin komunitas itu di Surabaya karena aku ingin membangun ekosistem desain di Surabaya itu makin berkembang gitu. Karena aku lihat di Surabaya sendiri kalah dengan kota tetangga kayak Malang gitu. Karena emang jauh sih desain gitu. Dan fun fact-nya komunitas Dribble Indonesia ini udah 3 kali ganti nama gitu. Dulu komunitasnya itu Dribble Surabaya karena emang mewadahi teman-teman yang ingin bermain di dribble ataupun desain itu khusus Surabaya gitu kan. Dan karena kita ada bikin program yang namanya Desainathon gitu, kan otomatis yang ikut event itu nggak hanya dari Surabaya gitu kan. Terus banyak dari luar Surabaya ikut event itu. Jadi kalau aku pikir kalau tetap pakai dribble Surabaya gitu kurang merangkul lah gitu. Makanya ganti yang namanya dribble community. Karena apa ya, makin berkembangnya komunitas ini, aku pikir sekalian deh se-Indonesia gitu kan. Ya makanya aku ganti yang namanya Dribble Indonesia sampai sekarang gitu. Berarti udah sempat ganti nama juga ya tadi ya? Iya benar. Tapi kalau background-nya tadi karena belum menemukan frekuensi yang sama nih antar komunitas yang ada di Surabaya gitu. Jadi ya inisiatif ya kenapa kita nggak dirin aja nih. Iya. Oke. Kenapa nggak diri? Betul. Oke, nah sebelum kita lanjut ke Mbak Nisa nih. Nah, teman-teman di sini yang mau bertanya boleh sambil raise hand aja gitu. Kita open di sini, silakan raise hand, nanti bisa langsung tanyakan ke beberapa narasumber yang ada di sini, bisa langsung gitu. Nah, tapi sebelum itu kita tanya ke Mbak Nisa dulu nih terkait goals-nya gitu. Boleh langsung dijawab, Mbak. Halo. Oke. Kalau misalkan dari Design Jam sendiri, origin story-nya tuh, jadi waktu itu tuh Kak Raffi baru lulus juga
dan ya kita masih jadi mahasiswa gitu. Dan awalnya juga dari kegiatan kampus biasa, jadi kayak desain bareng-bareng gitu, desain bareng-bareng di Figma, terus kasih kritik. Soalnya visi tujuan awalnya juga emang karena desain jam itu membawa culture kritik, desain kritik itu ke semua orang. Kayak dipikir, oh ini bagus nih. Kenapa desain kritik itu bagus? Soalnya kalau misalkan kita belajar sendiri, kita nggak tahu nih kita udah sampai mana, udah sebagus apa, yang salahnya di mana, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau misalkan desain kritik, orang lain bisa ngelihat letak kesalahan dan apa. Terus juga origin story-nya gara-gara itu. Terus awalnya juga kita tuh cuman buat mahasiswa sebenarnya waktu dulu, tapi terus tiba-tiba banyak yang di luar mahasiswa, ada yang udah beberapa kerja atau udah fresh graduate juga yang ikut join. Juga dulu tuh platformnya masih di Line karena kan audiensnya masih di mahasiswa biasanya pakainya Line gitu. Nah ketika udah banyak yang udah kerja dan fresh graduate kayak gitu, kita baru migrasi ke Telegram dan kita dibuka di open buat siapapun kayak gitu. Menarik ya, sama ya. Jadi dari prosesnya itu ada transisi tadi ya, transisi dari yang awalnya ditargetkan buat mahasiswa, sekarang pindah justru menarik banyak orang untuk bisa join gitu, nggak cuma mahasiswa aja. Luar biasa nih. Nah teman-teman nih, kalau kita lihat dari kesimpulan para pemateri yang ada di sini nih, dari narasumber kita ini, semuanya itu semangatnya ada nothing tulus untuk berbagi nih, karena mereka yakin ketika dia berbagi itu impact-nya akan balik juga sih ke mereka sendiri gitu. Tapi mereka satu sisi di sini yang paling menginspirasi saya pribadi ya, mereka justru tidak mengharapkan apa-apa ketika memberikan knowledge-nya ini ke teman-teman yang ada di sini gitu. Itu luar biasa banget nih. Oke, tadi kalau nggak salah ada yang mau bertanya langsung, boleh silakan. Yang raise hand tadi ya. Boleh silakan yang kalau mau langsung bertanya ke narasumber yang ada di sini, silakan boleh raise hand gitu. Kalau nggak ada, kita sambil tunggu yang bertanya, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, nah boleh diceritain nggak nih, pernah ada kejadian unik nggak nih? Kan komunitasnya ini udah lama berdiri ya. Nah, ada satu momen terindah gitu atau kejadian unik yang nggak bisa dilupakan nggak gitu pada saat mendirikan komunitas ini gitu. Mungkin boleh dari Mas Wasil dulu. Kejadian yang nggak bisa dilupakan ya, Gil ya? Iya, betul. Waduh, apa ya? Biasanya saya langsung lupain kejadian sih, Gil. Nggak dimasukin hati. Kebanyakan sih, soalnya nyakitin deh. Momen-momennya. Awal-awal apalagi kan, kayak dilihat sebelah mata dan sebagainya, wajar lah maksudnya. Kita juga berbuat baik, biasanya ada yang cibir, ada buat istilahnya mungkin sama masalahnya kayak content creator lainnya pada umumnya ya. Aku juga ngelihat banyak teman-teman Halo Designer yang follow, mereka pun giat gitu ya buat konten yang edukatif yang memang punya punya tujuan positif untuk menyebarkan konten yang berkualitas kayak yang lain. Tapi itu pun mereka sepertinya struggling juga di situ ya. Kalau saya sih biasanya yang pedih-pedihnya lupain aja lah. Jadi nggak inget saya kayak itu. Tapi kalau momen-momen yang mengembirakan biasanya saya ingat gitu. Contohnya dibantuin sama Kang Dani gitu untuk segala macam event. Itu tuh wah berkesan banget. Event pertama Halo Designer tuh yang bantuin Dani kayaknya. Ya nggak sih, Dan aku lupa malah. Yang webinar kalau nggak salah. Aku lupa ya. Jadi sebelum kita webinar Framer, kita belajar micro interaction dulu ya. Halo Designer dan Rito. Itu kita buat sesi one on one dulu. Dan itu Dani yang ngebantuin. Wah, itu kan awalnya jadi dari ngobrol-ngobrol biasa kayak wah ada judul sub di situ dulu.
Namanya Dribble Shop, teman-teman. Dan sekarang udah rebranding lagi ke Dribble Indonesia. Iya, Nanti aku yakin rebranding lagi Dribble Asia. Atau kan Dribble. Kita main di Indonesia aja. Naik level ya. Naik level. Masuk di Indonesia dulu ya, Dan ya. Iya. Jadi pada saat di situ ya ngobrol-ngobrol biasa, DM biasa. Wah, aku sebenarnya nanya ke Dani gimana caranya sih nge-handle webinar. Aku belum pernah buat webinar sama sekali waktu dulu. Dan itu pesertanya lumayan banyak ya, Dani, kayak di atas 200 lah, maksudnya di atas 300 kan, untuk nge-handle ticketing, untuk nge-handle back and forth, kayak respon gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu berbayar, itu kan harus di-track ya. Dan ternyata Dani itu ngelakuin itu sendiri. Wah, kan saya amazed gitu. Wah, serius sendiri. Ngapain atau maksudnya nggak ada tools yang dipakai atau apa gitu kan. Aku nanya gitu, lebih ke nanya cara kerjanya, workflow apa yang dipakai, kayak pengen belajar. Oh, ternyata Dani awalnya manual dan sebagainya. Oh, ya udah kita belajar dari situ dan juga di-optimize gitu ya prosesnya, di-enhance, kemudian makanya dapat optimize workflow lah sekarang untuk kalau misalkan kita mau gelar webinar baik yang free ataupun berbayar. Itu sih kayaknya yang positif saya ingat, kayak ketemu sama Dani, terus juga ngobrol sama Gerald dulu di WhatsApp-nya UXI di Jakarta, kalau nggak salah ya Gerald ya. Terus tuh ada juga ini yang aku ingat tuh banyak kalau teman-teman dari Hello Designer yang dapat kerjaan dari postingan Hello Designer. Mas, makasih hari ini aku lulus interview. Wah, itu seneng banget. Keren banget. Maksudnya at least kayak ada sedikit gitu ya manfaat dari apa yang kita kerjain itu kan rasanya bikin hati lega. Kayak, Mas, saya interview hari ini, tolong doain ya, walaupun nggak kenal tapi nge-DM gitu kan. Oh iya, insya Allah gitu kan. Semoga lancar, presentasinya kelar, nggak bagiku gitu kan. Dipersiapin lalala sebagainya. Jadi ya cerita-cerita testimoni yang baik itu yang aku inget sih. Wah, Masya Allah, luar biasa banget nih Mas Wasil, sangat menginspirasi ya. Wah, lebay. Biasa aja sih. Ya, Mas, ini benar-benar menginspirasi gitu, karena setidaknya kita membantu orang buat dapat ini rezekinya itu bisa nyampe gitu, meskipun jalurnya melalui Mas Wasil dulu gitu. Luar biasa banget nih, keren, terbaik lah. Nah, kita lanjut nih ke Mas Gerald nih, yang punya UXID nih. Gimana Mas, ada pengalaman unik nggak? Oke. Guys, itu bukan punya UXID ya. Iya, community manager ya. Ada yang saya kalau. Oke. Jadi kalau pengalaman pahitnya ya kurang lebih sama sih kayak Mas Wasil, juga asik nyontek. Gitu. Apa ini nggak pengen dibahas sih. Paling gini aja, kalau bangun yang gue tahu ya, kalau dimanapun kita ngebangun komunitas pasti bakal ngerasain ya namanya pahit-pahit kayak yang kayak gini. Misalkan kita udah buat event, kita bukan cuma buat event, jadi kayak kita buat kelas dan kelasnya itu udah kita rancang, anggap aja udah sebulan 2 bulanan gitu loh. Terus di hari H ternyata orang yang udah daftar dari yang kita buka 100 yang datang cuman 35 orang, dan itu tuh gimana ya rasanya, kayak kita udah spend waktu untuk teman-teman biar bisa belajar gitu, tapi kadang masih ada aja gitu teman-teman yang kayak kurang menghargai sih, gue bilang kayak kurang menghargai. Ini tuh kita menghadirkan kayak, lu bayangin ya, anggap aja kita ngedatangin orang seperti Mas Wasil atau enggak Dani, terus mereka udah datang nih di venue gitu, sampai sana yang datang 30 orang, dan ternyata yang datang ini nggak jadi karena waktu mereka daftar itu mereka cuma iseng. Ada yang waktu daftar tapi mereka nggak tahu kalau hari H itu mereka bisa datang atau enggak. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Sebenarnya kayak kita juga nggak pengen marah gimana gitu ke teman-teman yang kita undang untuk belajar bareng, tapi kan kasihan Mas Wasil sama Daninya udah sempatin waktu, dan mereka juga kan profesional, mereka juga punya
kerjaan dari tempat sebelumnya. Paling salah satunya yang kayak gitu sih. Terus ada juga selama ngebangun USID itu kayak kita ditawarin untuk mau nggak USID itu dasarnya kita itu NGO. Jadi kita nggak mau ada hal-hal bisnis di USID. Nah, terus kita sering banget tuh dapat ini, Mas mau nggak buat event bareng kita gitu. Eventnya itu tapi berbayar gitu. Bayarnya berapa? Oh bayarnya sekian juta Mas. Gimana ya gitu. USID kan udah komitmen dari awalnya itu fundamentalnya kita tuh fundamental menolong dan berbagi bersama. Nah, apakah dengan kita berbayar sekian juta itu udah membantu teman-teman kita? Nah, untuk saat ini sih kita rasa hal seperti itu bakal kita tolak dulu. Jadi kita mau tetap kembali kayak ke basicnya. Kalau USAID itu kalau bisa kita tetap membantu siapa aja gitu tanpa harus ada iming-imingnya gitu. Nah, kayak gitu. Paling gitu sih. Kalau ini enggak enak. Nih teman-teman nih udah capek-capek teman-teman UXID bikin event, tapi terus yang paling sama sih ngalamin juga. Yang paling sebel itu kalau misalnya kita limitasi pesertanya nih. Tapi udah dilimitasi pesertanya, misal 100 orang doang yang join. Jadi pendaftar kita 100 juga. Tapi udah 100 daftar, yang datang nggak 100 juga gitu di bawah itu. Kan ini ngambil opportunity orang yang mau daftar tapi udah penuh gitu kan ya. Bener. Iya, itu nih. Bener banget tuh. Itu bener banget. Itu yang paling, sebenarnya gini, dari semua hal itu yang paling jahat. Kenapa paling jahat? Kita nggak tahu ya. Kalau teman-teman tahu, ini selama gue ngejalanin USID, itu tuh ada beberapa teman kita itu dari daerah. Kalau buat jadi setelah event selesai itu biasanya saya tanyain tuh, halo Mas, kenalin saya ini saya dari pengurus di USID gitu. Kalau boleh tahu Masnya dari mana ya? Terus dia bilang dia dari, Mas saya dari Banten Mas. Bantennya itu bukan Banten kota guys, itu Banten dalam banget. Terus ada yang bilang dia dari Purwokerto lah, ada yang bilang dia dari Purworejo lah, ada yang dari itu jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk apa? Hanya untuk belajar. Karena di daerah mereka yang kayak gini itu nggak ada. Dan bahkan kalaupun ada, pasti harus ngeluarin duit sekian berapa lah gitu. Nah, kalian bayangin kalau kalian di posisinya mereka, apakah kalian bakal sia-siain kesempatan seperti ini ya? Kalau gue bilang sih jangan gitu. Karena waktu dulu juga gue gabung ke USID, gue juga termasuk orang yang kalau bisa gue nggak ngeluarin duit. Gimana caranya gue bisa belajar banyak UI dan UX dan bahkan research gitu. Tapi gue nggak ngeluarin duit yang banyak gitu. Oh ternyata UXID bisa ya. Terus mereka nggak datangnya orang-orang yang keren banget gitu kayak gila ya, gue belajar sama orang yang sekece ini dan itu gue tanpa ngeluarin duit. Dan bersyukurnya waktu itu gue nggak perlu datang dari daerah dan karena gue udah tinggal di ibu kota kita di Jakarta. Terus dulu gue pernah di Bandung gitu dan di Bandung juga punya pembicara yang keren. Jadi kalau gue bilang teman-teman please kalau kalian punya kesempatan itu diambil dan dipergunakan dengan baik karena kalian nggak bakal bisa ngulang lagi untuk waktu itu penting banget. Jadi ya kalau bisa waktunya kalian. Mantap Mas Gerald. Keren. Boleh Mas Dani langsung aja Mas. Pengalamannya. Kurang lebih ini sih sama kayak si Mas Gerald, Mas Fasil ya. Kalau untuk kejadian unik, komunitas sebagai tempat untuk reuni. Gitu kan, temannya lama nggak kontak, tiba-tiba ketemu di satu komunitas. Gitu. Juga testimoni dari ini sih, teman-teman yang ikut event misalnya kan. Contoh kita udah bikin event, susah payah gitu. Testimoni dari teman-teman itu bikin usaha kita itu kayak terbayar gitu loh. Terima kasih Kak, eventnya keren banget gitu. Dan itu udah cukup sih bagiku sih. Udah seneng lah kalau bisa bilang gitu. Kalau kejadian yang unik selain yang diceritain tadi ada lagi nggak Mas? Itu sama kayak Mas Gerald lah. Kita udah bikin webinar, yang daftar memang banyak. Yang datang, kurang dari 50% gitu, kadang ada. Gitu. Ya mungkin ini sih lebih ke kesadaran teman-teman. Yang pengen ikut event itu banyak gitu, nggak hanya kalian aja gitu. Jadi kita mungkin inilah komitmen gitu kalau ikut event atau webinar gitu sih.
Menarik. Oke, terima kasih Mas Dani nih. Terus kita ke Mbak Nisa nih. Halo, oke. Iya. Kalau misalkan dari desain jam, kejadian unik, ini sih kayak kita nggak pernah nyangka bakal ada di notice beberapa ya perusahaan yang keren gitu. Terus juga komunitas-komunitas yang udah gede kayak gitu. Soalnya kita emang yang penting kita lakuin yang terbaik buat bisa ngadain si event ini, orang-orang bisa dapat belajar. Terus juga kejadian uniknya tuh banyak banget yang suka nge-DM. Banyak banget yang suka nge-DM juga kayak apa ya, bilang terima kasih, terus ngasih feedback. Dan kita juga nggak nyangka gitu kalau misalkan pesertanya juga dan apa ya, anggota yang di Telegram bakal bisa seaktif itu. Soalnya dulu tuh sebelum seaktif sekarang Telegramnya, kita dari organizer tuh mikir gimana ya biar misalkan ini komunitasnya aktif gitu, nggak cuman kayak buat wadah sharing-sharing doang gitu. Maksudnya sharing-sharing eksplorasi gitu. Kita pingin ini wadah buat sharing dan diskusi gimana ya. Terus kayak ya udah dari organizer kami kayak share satu artikel gitu buat jadi bahan diskusi. Dan yang paling berkesan tuh kalau sekarang kita udah nggak perlu kayak gitu karena dari anggotanya sendiri mereka udah kayak inisiatif nanya, ngomong dan sharing. Jadi kita kayak tinggal ya ikut alur diskusinya kayak gitu dan sharing juga. Itu sih yang paling berkesan. Menarik banget. Jadi udah otomatis ya sekarang ya Mbak ya. Iya. Dulu awalnya pancing-pancingannya pakai konten-konten, sekarang mereka yang share gitu ya. Menarik. Oke, luar biasa banget nih. Nah, sekarang kita ke Kang Irwan nih. Gimana Kang Irwan nih? Ya, Kang. Ini maaf ya kalau misalkan koneksi saya agak turun naik nih. Gak apa-apa Kang. Ya, halo? Ada, Kang? Ada? Ada. Masuk Kang. Halo? Ada, oke. Halo. Oke. Menariknya ya kalau di grup itu ya. Ini deh kayaknya kalau ada yang marah-marah nih biasanya. Kita ada teman-teman yang kadang-kadang kalaupun misalkan marah-marah jadi nggak jelas dalam artian misalkan nanya, Mas kenapa posting nggak di ini apa nggak di-approve dan lain-lain. Saya bilang aja, tapi saya nggak pernah bilang sih dalam artian nggak pernah balas gitu. Palingnya mungkin kekurangannya adalah, halo? Ya, masuk Kang, masuk. Halo? Oke, kekurangan habis ini, tapi saya belum pernah balas. Dan misalkan, oh ya, uniknya itu saya harus nge-approve setiap hari itu ada 100 lebih ya postingan dari teman-teman nih. Postingan. Jadi saya harus istilahnya harus bangun tidur buka, makan buka gitu. Jadi kalaupun misalkan terlalu didiamin itu terlalu banyak ke bawah, jadi takutnya juga teman-teman yang lain si postingnya nggak ke-publish gitu. Jadi dari 100 posting biasanya saya approve sekitar 20-an lah, jadi nggak terlalu banyak nyepam juga gitu. Tapi itu menarik sih. Menarik dalam artian karena saking banyaknya jadi saya harus cari-cari mana yang memang cocok untuk saya publish, ada manfaatnya nggak nih untuk teman-teman UX gitu. Juga untuk event-event yang berbayar pun sama ya, kayak Kang Gerald itu juga kita juga kita saring gitu, nggak terlalu banyak juga yang terlalu mahal gitu. Kasihan juga teman-teman yang mau belajar awal-awal ya. Ya, halo? Halo, ya, oke, menarik banget Kang ya. Jadi emang suka dukanya itu pada saat melakukan filtering tadi ya. Jadi benar-benar ngefilter pesertanya kayak gimana. Itu kadang-kadang saya juga bangun tidur, betul, approve, bangun tidur approve, terus kalau mau pokoknya sehari 3 kali deh. Sehari 3 kali. Udah kayak minum obat sehari 3 kali. Kayak makan obat pokoknya. Minum obat. Ya gitulah kalau dari saya ya. Oke, menarik banget nih. Nah ini udah ada teman-teman yang resen, boleh ke Mas Bagas Wibowo dulu ya. Boleh di open mic-nya Mas, silahkan kalau mau langsung bertanya nih, pertanyaannya ditujukan untuk ke siapa gitu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas. Waalaikumsalam. Ini ditunjukkan kepada Mas, mungkin Mas Irwan ya. Hmm. Oh ya. Ini terkait ini Mas. Kalau kan ini komunitas ini banyak ya, tapi saya kalau mamanya join beberapa komunitas itu kayak course-nya itu loh, kayak apa ya, pembelajarannya itu kan tidak ada listnya itu harus apa duluan. Jadi orang yang gabung itu mau belajar duluan yang mana itu bingung. Jadi kebanyakan orang itu kan kalau biasanya di course-course online itu udah ada roadmap-nya itu harus belajar apa gitu. Nah itu mungkin bagaimana caranya itu Mas? Ya. Gitu. Oke, bisa langsung dijawab aja nih, Mas Irwan. Mas. Ya. Halo? Oh iya. Okay. Kalau dari saya sih, kalau otodidak memang kita tuh, ya halo. Iya, masuk. Ada Mas? Ada Kang ya? Ada. Oke, boleh. Kalau tips dari saya memang kalau otodidak itu kadang-kadang kita kayak apa ya, kayak nyusun puzzle. Jadi nggak mungkin kita nyusun satu apa dulu gitu. Ini A, B, C, D, E gitu. Sampai Z itu nggak mungkin juga kalau gitu. Jadi ya pinter-pinternya apa ya, kita butuh apa nih gitu loh. Jadi kalau saya tips dari saya sih sebenarnya, kalaupun misalkan kita mau belajar apa dulu nih, gitu misalkan tentang riset, udah kita riset nih gitu. Kalaupun misalkan mungkin bisa loncat ke topik yang lain, misalkan ke ilmu yang lain, misalkan dari research mungkin ke coba bikin persona gitu dan lain-lain. Jadi nggak ada aturan harus A B C dulu kalaupun misalkan otodidak ya. Karena memang saya balik lagi tadi, otodidak itu akan seperti bikin susun puzzle. Nanti tahu-tahu kita udah gambaran, oh kayak gini ya gitu loh. Oh gambarnya tuh kayak gini ternyata ya gitu loh. Bidang ilmunya tuh kayak gini ya gitu. Karena saya di UX juga, saya ngoding juga, saya di front end juga. Jadi memang nggak ada patokannya harus belajar nyusun gitu loh. Tapi memang kita harus loncat-loncat. Jadi ya mungkin apa ya, otodidak itu resikonya seperti itu sih. Tapi ya itulah cara-cara termurah gitu. Kalaupun misalkan untuk berbayar ya memang kita dikasih ilmu-ilmu yang memang tersusun gitu. Tapi kalaupun misalkan otodidak ya resikonya kita belajar sendiri dengan cara yang loncat-loncat. Kita saring aja sih mana yang kira-kira yang bisa kita kerjakan, mana yang kita perlu ya kita saring dulu gitu. Kalau dari saya segitu ya Mas tipsnya. Mudah-mudahan menjawab nih pertanyaannya tadi ya untuk Mas Bagas. Terima kasih Mas Bagas, terima kasih Kang Irwan atas pertanyaannya. Ya terima kasih Tria ya. Oke, kita lanjut nih ke Kang Fikri nih. Mas Fikri Firmansyah, boleh di open mic-nya, terus langsung pertanyaannya mau ditujukan untuk siapa? Ya, halo, selamat malam. Malam. Oke, kedengeran suaranya ya? Ya, masuk suaranya. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Ingin bertanya ke Kang Irwan. Tadi ngebahas tentang ini apa? Design thinking ya. Nah, mau nanya ini pertanyaannya sih. Oh iya, iya. Jadi tadi sempat nyinggung design thinking di luar dunia UI UX ya. Itu bagaimana ya model dan contohnya ya? Soalnya pengetahuan saya UI UX design thinking itu masih di sekitar UI UX atau aplikasi gitu. Iya, terima kasih. Ya, oke. Baik. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks Halo? Halo. Kedengeran, Mas? Kedengeran. Iya, masuk. Halo? Iya, kedengeran. masuk. Ini ya koneksinya aduh. Ya, kalau dalam konteks design thinking sih saya pikir ya memang itu relate ke semua bidang yang nggak hanya di kita bikin produk digital gitu. Jadi misalkan kita kayak di Bandung, misalkan kalau contohnya kita Bandung di Pak Ridwan Kamil itu pas masih wali kota juga mereka bikin design thinking gitu loh. Jadi ngundang beberapa teman, dibikin satu kayak event, orang-orang belajar design thinking, terus diterjunkanlah ke peserta-peserta
peserta-peserta tersebut ke masalah-masalah yang memang ada di Kota Bandung gitu loh. Misalkan kemacetan, misalkan ke sampah. Jadi sebenarnya prosesnya sama seperti design thinking, tapi memang itu lebih ke menjawab kebutuhan mencari masalah dan mencari solusinya untuk memang kebutuhan sehari-hari gitu, masalah sehari-hari. Dan itu related banget, Mas. Itu sangat apa ya? Sangat menjawab kebutuhan kita. Dan itu kalau di Bandung itu waktu itu memang pemerintahannya pun apa ya? Istilahnya memang menghargai proses itu gitu loh. Dalam artian kalaupun misalkan mereka ada saran dari proses design thinking pesertanya, mereka langsung mengadakan evaluasi, ini bisa dikerjakan nggak? Kalau misalnya ini bisa dikerjakan, ya mereka akan mengerjakan apa yang sudah dilakukan di proses design thinking tadi gitu loh. Seperti itu. Jadi saya lupa nama eventnya ya, tapi bisa di ini deh, coba deh di Instagram ya, Design Thinking Bandung kalau misalnya apa gitu. Oke. Nanti di situ ada kok ininya kegiatan design thinking yang memang tidak related, maksudnya related ke semua bidang, gitu loh. Nah itu apa ya? Memang misi saya ngenalin untuk design thinking gimana, misalkan di kampus, misalkan gimana caranya belajar yang baik dan lain-lain seperti itulah contohnya. Oke, terima kasih nih. Terima kasih Mas. Kayak gitu ya. Oke, ya. Menarik banget ya atas jawabannya. Iya, Kalau kita lihat juga ya dari historinya yang populerkan design thinking kan IDEO ya. Kalau IDEO itu tahun 1980. Oh iya, justru dia bukan produk digital yang disuruh bangun, tapi lebih ke MOS ya, MOS-nya Apple ya, kalau nggak salah ya sejarahnya ya. Gitu. Oke. Betul, ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Alif Hairan. Boleh silakan. Oh ya, maaf. Karena ya halo, Mas. Ya, halo. Ya. Halo, Mas. Ya, silakan. Mungkin yang pertama dulu ya mau nanya ke Mas Gerald. Mungkin yang pertama sih ini kan udah ada beberapa ya profesional gitu yang di industri atau di bidang UI UX di macam-macam bidang. Nah, ada polanya sih udah lumayan kelihatan gitu. Jadi beberapa profesional itu udah mulai pengen memberikan impact gitu ke daerahnya masing-masing, dan ternyata udah kelihatan sih beberapa udah ada nih komunitas-komunitas di berbagai daerah. Nah, dari UXID sendiri gimana sih ke depan strateginya gitu manage, khususnya apalagi ada beberapa sih juga teman-teman yang punya ekspektasi besar gitu untuk ngebangun daerahnya gitu. Itu sih untuk Mas Gerald. Kemudian yang kedua sih mungkin lebih ke ini ya, Mas Agil. Jadi, saya juga kan dari Makassar nih, jadi. Ya, sama dikit. Iya, jadi sempat banyak ngobrol juga dulu kan sama Mas Gerald. Nah ini kan UXID kan sudah eksis ya, udah eksis sekarang. Nah kira-kira dan ke depan gimana sih UXID mau kemana sih gitu setelah udah ada gitu. Karena kan dulu banget ya 2000 berapa ya itu waktu di Makassar sempat ada project juga untuk menghadirkan bukan menghadirkan sih untuk profesi ini bisa berikan impact ke lingkungan, ke kultur dan sebagainya, itu lumayan ini sih PR besar gitu. Nah itu sih pengen tahu sih dari Mas Agil dan teman-teman di UXID Makassar. Itu aja, makasih banyak. Oke, mungkin ke Mas Gerald dulu. Mas Gerald, boleh? Aduh, susah nih. Oke. Mas Alif, kalau boleh tahu tadi poin utamanya dari pertanyaan untuk biasa ID apa sih? Gue sempat miss soalnya. Malah lebih fokus ke pertanyaan si Agil malah. Jadi gimana sih untuk ngebangun ekspektasi teman-teman, dan juga gimana sih ngebangun daerah masing-masing gitu, karena kan udah ada beberapa profesional nih yang pengen ngebangun daerahnya gitu. Ada nggak sih strategi atau impact yang pengen atau goal yang pengen dicapai gitu sama UXID Indonesia? Oke. Nah, kalau perihal ini
sebenarnya kita udah sementara ini sedang kita lakuin. Kayak contohnya di Surabaya kita punya superstar kayak Dani. Dani kan siapa sih nggak kenal Dani? Lo. Mana Dani. Nah, jadi kayak kita untuk secara strategi kita bukan bilang strategi sih. Jadi kayak kita lakuin pendekatan ke orang-orang yang kita rasa orang ini bisa jadi dampak sih di daerah mereka masing-masing. Contohnya kayak Dani, terus kayak di Makassar ada Mas Alif, juga ada Agil gitu. Enggak semata-mata kayak Agil tiba-tiba datang, Mas saya mau ini pengen berkontribusi di Makassar, nggak kayak gitu. Biasanya kita cari tahu dulu sih Agil ini siapa sih gitu. Apa sih yang Agil pernah lakuin gitu? Apakah Agil pernah berdampak atau berimpact di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu background-nya, dia udah pernah ngelakuin apa aja dan dia udah berimpact apa aja di luar sana, kita pasti coba ngobrol dulu santai. Jadi, gimana sih kira-kira di Makassar apa sih kebutuhannya? Terus kalian butuh bantuan apa di sana? Jadi kita mulai dari cari tahu background masalah yang ada di sana itu seperti apa sih gitu. Apa sih kebutuhan dari desainer-desainer yang ada di Makassar atau salah contohnya sekarang di Makassar gitu. Nah, kalau kita udah tahu needs-nya atau problem dan needs-nya di Makassar, barulah kita kita rasa kita bisa bantu kalian untuk kalian coba buka UX ID di sana, terus coba kalian penuhi kira-kira needs dari teman-teman product designer yang ada di Makassar sana gitu, dari berdasarkan cerita yang sebelumnya udah disampaikan ke kita gitu yang di pusat itu. Kayak gue pengen bangun di UX di Makassar, tapi Makassar itu masih kurang banget nih mereka pemahamannya tentang UI. Misal contohnya di sana banyak banget UI designer, tapi UX mereka nggak terlalu paham gitu. Kira-kira UX itu apa sih gitu. Nah, dengan dengan bantuan Agil gitu kita bisa, ya Mas Alif juga setahu gue, Mas Alif juga pernah bantuin ngasih sedikit gambaran tentang apa sih masalah-masalah yang dihadapin teman-teman kita di Makassar. Nah, kurang lebih kayak kita bakal coba cari tahu sih orang-orang kita coba dekatin orang-orang yang kita anggap bisa membantu teman-teman di sana. Kemudian teman-teman dari situ nggak cuma berhenti bantuan itu bukan cuma berhenti di orang itu juga, tapi orang itu juga coba cari tahu kira-kira ada nggak orang lain yang bisa membantu dia juga gitu. Jadi benar-benar nggak cuma berjalan sendiri, tapi cari tahu orang lain. Ya seperti Mas Ali bilang, kayak di Makassar itu mungkin ada berapa ya? Ada teman saya yang di Gojek itu juga pengen banget membantu di Makassar. Terus dia kadang ngechat di DM kan, gue pengen sharing di USID, tapi boleh nggak gue fokus ke Makassar. Nah itu pernah tuh, tapi udah lama banget sebelum Agil ngebantu untuk ngebangun di USID Makassar ini sebelum itu. Nah sekarang gue udah lupa tuh siapa waktu itu yang menawarkan diri. Nah kadang kita juga di USID bersyukurnya ya selama ini tuh superstar ini yang pengen berkontribusi di daerah mereka itu mereka nggak tinggal diam. Gue kasih contoh di sini, beberapa dari kalian mungkin udah tahu yang namanya Panggi Samudra. Panggi Samudra itu desainer termuda dulu yang diakuisisi sama Bukalapak. Panggi itu udah terkenal banget di dunia dribble. Bisa tanya temennya Mas Dani gimana si Panggi. Nah, jadi Panggi juga termasuk teman-teman saya sih waktu dia, walaupun kita terpaut umur yang cukup jauh sih. Panggi berapa ya? Panggi baru mau 20 kayak. Terus gue sekarang udah 26, 27. Nah, itu kayak Panggi itu punya potensi untuk jadi leader di kota asalnya. Nah, Panggi ini singkat cerita dari Purwokerto. Terus Panggi cerita ke saya nih, Panggi sebagai orang yang udah oke gitu dalam skill-nya dan kemampuannya, dia samperin ke USID itu bilang kayak gini, Mas Gerald, bisa nggak saya bantu teman-teman saya di Surabaya, di Purwokerto? Bayangin, Panggi ini out of nowhere datang terus minta untuk buka di Purwokerto. Jadi kita nggak perlu effort yang lebih juga untuk bisa ngebangun UXID ini, tapi dari mereka ini, bahkan dari mereka si superstar ini itu tuh punya hati untuk gue nggak pengen jadi cuma terkenal sendiri, bisa nggak gue bantuin teman-teman gue agar mereka juga jadi lebih baik gitu.
jadi product designer yang bahkan dikenal di luar sana. Dan yang gue tahu itu tadinya teman-teman di USID di Purwakarta itu hanya ya mereka udah oke banget di skill di UI, karena Panggi kan anak dribble tuh. Jadi secara UI mereka udah oke banget, tapi mereka masih kurang di hal kayak UX, researcher-nya, UX writer-nya. Nah, dengan opportunity mereka bisa bergabung dengan USID, pengetahuan mereka yang tadinya hanya UI itu bisa lebih luas lagi. Nah, gue bersyukur banget orang kayak Panggi mau datang terus ngomong, Mas, gue mau buka dong. Nah, ada juga teman kita dari Lombok. Nah, teman kita dari Lombok ini juga waktu itu persis dia nyamperin, Mas Ger, teman di Lombok itu kita punya banyak ini product designer yang keren-keren, tapi kita nggak punya funnel nih untuk bisa dikenal orang banyak nih. Bisa nggak saya bantu teman-teman saya dengan adanya USID ini. Nah, dengan saat itu kita coba bantu, dan kita ngebantunya nggak setengah-setengah. Jadi kayak kita coba kembali lagi, kita mulai dari cari tahu apa sih background mereka untuk ngebangun komunitas USID di chapternya mereka. Kedua, itu tuh apa sih pain problem di tempat mereka. Nah, kalau kita tahu pain problemnya, kita bisa deliver solusi yang tepat. Nah, karena gue kan basicnya UX designer, jadi gue udah paham kalau sebisa mungkin gue itu deliver solusi yang sebenarnya dibutuhkan sama si user gue, bukan gue deliver solusi yang sebenarnya mereka butuh nggak sih gitu. Kenapa gue harus buka USID? Kenapa gue harus biarkan teman-teman buka USID di mana saja? Apakah mereka butuh USID dari mana saja? Belum tentu. Jadi kita lihat lagi apa background-nya, apa problemnya, dan kira-kira solusinya apa untuk membantu mereka. Nah, kurang lebih strateginya seperti itu. Terus kalau soal kedepannya kita bakal gimana? Nah, karena ini masih corona, ya kita berharap kita karena ini, gue bersyukur karena adanya corona, kita semakin yang jauh makin dideketin. Jadi kayak teman-teman dari Makassar, teman-teman dari Surabaya, dari Bandung, dari Jogja, dari mana lagi ya? Ada banyak banget yang biasa, gue bingung. Nah, itu kita bisa sering ngadain meeting bareng, terus kita coba cerita, boleh nggak kita buat event bareng, terus kita kolaborasi bareng. Jadi yang tadinya cakupannya cuma di daerah masing-masing, sekarang cakupan untuk kita berbagi dalam hal UI dan UX itu udah lebih luas, dan cuma dimodalin inilah internet. Yang penting lu punya internet, terus kita nge-hosting UI dan UX, ya udah, gas aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Menarik banget jawaban dari Mas Gerard. Aduh, ada kartu. Oke, untuk yang UX di Makassar nanti kita diskusi di luar ini aja, Mas Alif ya. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaannya Muhammad Iksan nih untuk Mas Wasil. Mas, untuk jadi UI dan UX, roadmap apa yang bisa jadi landasan bagi yang pemula atau ingin belajar nih? Itu pertanyaannya bagus banget ya. Yeah. Roadmap-nya ada beberapa ya sebenarnya. Kebetulan itu pertanyaan pun berulang ya bagi teman-teman yang baru memulai di industri ini. Kita bisa sebutnya UX design, UI design, atau aku sih lebih lebih confident untuk bilangnya product design ya, digital product design. Itu UX, UI di dalamnya itu termasuk disiplin ilmu yang kita pakai di dalam profesi product design. Jadi si roadmap-nya pertama yang kalian harus pikirkan yaitu kamu tuh mau ke minat kamu kemana dulu gitu ya. Ada banyak di industri product design itu ada UX researcher, ada UX designer, ada UI designer. Itu pun nanti tergantung dari di mana kamu mau kerja biasanya kan ya. Ada 3 tipe at least minimal yang ada di industri kita saat ini di Indonesia. Pertama itu perusahaan besar, kedua itu startup, ketiga itu design agency gitu ya. Dan tadi kalau kita lihat UX researcher, UX researcher, UX designer, sama UI designer, kalau di dunia startup mungkin ketiga hal itu kamu lakukan sendiri semuanya ya. Dari mulai 5 tahap desain proses. Pertama itu dari wireframing, lalu kedua itu layouting, desain itu sendiri. Lalu
paling awal tuh research, lalu wireframing, lalu design, lalu testing atau prototyping. Itu bisa dikerjain sendiri kalau di di startup. Kalau di perusahaannya udah lumayan besar, fasenya udah lewat dari early stage startup kayak misalkan Gojek, Grab gitu kan, itu udah lewat dari fase itu teman-teman bisa lebih spesifik disiplin ilmunya. Ada memang di sana nggak cuma UX designer, mereka kan kalau di Gojek yang aku tahu itu dia bilangnya UX designer itu interaction designer. Lalu di situ juga ada UI visual designer, di situ juga ada UX researcher, sehingga memang si role-nya itu lebih terbagi-bagi lagi gitu ya, teman-teman. Pertama itu kamu cari tahu dulu roadmap-nya mau kemana gitu si minatnya. Lalu kalau misalkan misalkan saya tuh maunya ke UI designer, Kak. Nah, ada beberapa sih sebenarnya yang kamu harus pelajari ya. Yang aku tahu sih kamu harus belajar tentang visual design foundation itu kalau di UI designer itu pokok ya, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang baru muncul atau baru pindah dari graphic designer shifting ke UI designer. Ya, pemahaman tentang desain basic itu penting banget. Jadi bakal kepake. Kayak misalkan desain basic tuh kayak apa sih, Kak? Kayak prinsip desain, contrast, ya kan? Lalu ada repetition atau rhythm, lalu ada alignment, ada proximity. Itu kalian bakal pelajari juga di UI design karena basicnya itu. Di situ juga kita belajar di UI design tentang prinsip Gestalt. Prinsip Gestalt itu kalian pun bakal pelajari. Itu masuk ke dalam bab visual design foundation. Setelah itu ada kamu belajar tentang wireframing, gimana caranya ngebuat wireframe ya. Kalau kita ngebuat aplikasi mobile atau nggak web app, kita mulai dari ngebuat wireframe. Tapi sebelum itu bahkan kita belajar dulu tentang bagaimana kita berempati terhadap masalah gitu ya, terhadap si usernya. Itu banyak lewati oleh desainer-desainer muda, terutama yang baru pindah gitu ya dari graphic designer. Mungkin mereka nggak begitu awalnya nggak begitu paham tentang proses itu, gimana caranya kita menggali kebutuhan user dan gimana caranya kita menanyakan pertanyaan yang tepat gitu ke teman-teman user dan menggali apa yang mereka tidak katakan gitu. Biasanya mereka katakan sama yang mereka lakukan pun beda. Nah, itu awal-awal yang harus dilakukan, wireframing termasuk itu juga. Lalu lanjut ke sketching, pembuatan layout, pembuatan mendesain actual designing, pushing the pixel gitu. Itu banyak tools yang kalian bisa pakai. Bisa pakai Framer, bisa pakai SketchUp. Itu bagus menurut aku. Mastering the tools gitu, kamu bisa pilih satu tool dan coba untuk latih. Banyak desain tutorial di YouTube gratis untuk bisa belajarin itu. Salah satunya kalau yang mau bahasa Indonesia dari Kuku Adi lumayan banyak gitu ya, lumayan lengkap. Dan dari berbagai macam sumber dari luar pun banyak banget sih aku lihat. Lalu setelah itu belajar tentang desain layout, sketching, lalu mockup, lanjut ke prototyping. Prototyping juga bisa sekarang di Figma sangatlah baik gitu ya. Di Figma termasuk ke rapid prototyping tuh, dimana kita bisa langsung nge-prototype dengan sangat cepat gitu. Di sana banyak screen dalam waktu yang singkat. Itu udah bisa terlaksana lewat Figma. Kalau misalkan mau yang lebih detail, lebih mau menghasilkan micro interaction tuh benar-benar interaksi yang kecil, mini gitu ya. Maksudnya mini itu dia fokus bukan di page elemen, tapi di molekul atau atom elemen gitu kalau disebutnya. Dan itu khusus untuk menjelaskan kayak visual feedback,
dan beberapa hal yang lainnya itu bisa pakai Framer. Itu tools modern yang sekarang digunakan gitu ya di industri. Framer, lalu Figma, lalu ada juga InVision App, ya, InVision Studio gitu ya. Ada juga Principle App, ada juga namanya Flinto, banyak beberapa, tapi aku nyaranin sih Framer sama Figma gitu ya. Lalu setelah prototyping ada yang juga kamu belajar tentang testing atau validating the idea gitu. Nah, itu satu hal yang mungkin teman-teman dari graphic design atau dari desain lainnya rada miss gitu, karena harus belajar baru lagi gimana caranya desain yang kita buat itu harus dites. Nggak perlu selesai sampai kelar gitu, prototype-nya beres, baru kita tes ke orang. Bisa juga tesnya itu dalam fase kasar gitu ya, low-fi wireframing. Kamu bisa prototype, bisa testing, banyak cara-cara testing. Ada testingnya itu ada usability testing, ada A/B testing, ada apa lagi? Ada focus group gitu kan, ada juga user research, kualitatif atau kuantitatif testing gitu. Nah, itu pun teman-teman bisa pelajarin. Nah, itu yang aku sebutin tadi, itu ada di roadmap-nya UI designer ya, yang memang khusus fokus di area visual. Teman-teman ada juga selain itu UX designer, ada yang UX researcher. Gitu sih Gil, kira-kira panjang emang, tapi aku coba ringkas mungkin, dan kebetulan aku juga lagi nyusun suatu mini book gitu. Aku udah minta beberapa feedback dari Dani, dari Panggih, dari Kuku, dari segala teman-teman untuk kompilasi si buku ini biar teman-teman yang baru memulai bisa lebih mudah dan tahu gitu ya melangkah dari satu topik ke topik lain gitu. Karena banyak sekarang webinar, satu topik tentang desain sistem, satu topik tentang micro interaction, satu topik tentang design thinking gitu. Dan mereka bingung menempatkan ini di mana. Dengan adanya roadmap itu tahu gitu gimana cara mereka melangkah dan juga jadi nggak nyasar gitu. Menarik banget nih, Mas Wasil. Ditunggu nih mini booknya untuk teman-teman, suplemen tambahan vitamin lagi nih buat kita semua. Luar biasa. Kira-kira. Iya, terima kasih banyak Mas Wasil. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Dani nih. Mas Dani, gimana cara membuat portfolio untuk UI UX? Apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa yang dibutuhkan untuk portofolio tersebut gitu? Dari pertanyaan dari Winda Putri Hapsari. Boleh mungkin Mas Dani. By the way, kalau untuk soalan UI UX mungkin bisa ke ini ya, ke siapa, Mas Gerald, mungkin ke Mas Wasil. Karena background gue sendiri bukan UI UX tapi lead designer sih. Mungkin karena ada tadi desain netonnya si Dribble ini Mas nih, kan salah satunya bikin portofolio tadi ya, yang guysnya ya. Kalau UI ini sih tadi udah dijelasin sama Kang Wasil. Ini sih pelajari basic fundamental desain ya. Nah, itu penting sih, kayak kontras, color, itu penting banget sih kalau untuk portofolio UI ya. Jadi perkuat di fundamental desainnya. Ntar sambil nunggu mini booknya dari Kang Wasil. Yes, mantap. Terima kasih nih Mas Dani. Berarti emang mungkin ada yang mau nambahin, bisa tuh teman-teman Mas Gerald mungkin atau Kang Wasil. Ini sih kalau ya ini sih sebenarnya bisa dijawab bareng sih. Paling cuma nambahin dari sebenarnya tadi Mas Wasil udah mention banyak hal sih. Terus paling gue cuma tambahin dikit kayak kadang teman-teman lupa kalau waktu kalian jadi desainer itu kalian bakal collaborate dengan si front end. Front end itu bakal jadi teman kalian seumur hidup selama kalian jadi product designer. Kenapa? Karena kalau misalkan lu UI designer, lu pasti bakal dekat ke mau dia UI atau UX pasti dia bakal dekat dengan front end itu. Kenapa? Karena kalau bukan karena front end, desain kita itu bukan apa-apa gitu. Jadi kalau bisa saat kalian akan mendesain sesuatu atau akan memulai project, kalian cari tahu dulu front end kalian itu siapa sih gitu. Terus front end kalian itu sebenarnya biasanya ngerjain codingnya itu pakai bahasa pemrograman apa.
kalau gua dulu tuh tahu ada yang namanya React. Ada React. React itu ada 2. Untuk mobile itu kita pakai React Native. Untuk web itu kita pakai React JS gitu. Nah, jadi kalau gue bisa tahu si front end gue kemampuannya dia, dia pakai bahasa pemrograman React misalkan, gue bakal cari tuh komponennya React sebenarnya kayak gimana sih. Buttonnya kalau React itu kayak gini, buttonnya kalau bukan button, kalau card-nya itu kayak gini, kalau table di React itu kayak gini, atau enggak sidebar-nya di React itu kayak gini, drop down-nya kayak gini. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya mereka udah punya default dari komponen-komponen yang nanti kita buat untuk proses membangun website atau aplikasi gitu. Jadi kalau gue bilang jangan sampai kalian terlalu fokus ke bagian depannya, yaitu ngerjain UI-nya. Kalian terlalu fokus ke ngerjain color-nya harusnya gimana, bentukan ilustrasinya harus sebagus apa. Tapi kalian lupa, apakah nanti yang kalian buat ini bisa dilakukan nggak sama si front end kalian gitu. Nah, terkadang banyak desainer-desainer yang egois gitu, kayak, gue maunya pokoknya harus sebagus ini ya, sekece ini gitu. Ternyata waktu kita kasih ke front end itu kita itu nggak bisa buat sesimpel karena dia nggak biasa buat apa yang kita coba buat itu. Jadi gini, kalau kalian mau berempati, ya kalian cari waktu kalian ngedesain, kalian harus tahu siapa yang bakal jadiin desain kalian itu nyata. Kalau bahasa manusianya itu kayak kita itu arsitektur. Yang ngerjain rumah, yang ngerjain bangunan, yang kita bangun itu siapa? Bukan arsitekturnya. Nggak mungkin arsitektur itu habis ngegambar dia bakal getok-getok, terus dia ngolah semen, dia juga bakal bangun tiang untuk atau ngasih warna. Tapi itu yang ngerjain anak sipil. Mandornya, ada tukangnya. Nah, itu anggap aja mandor dan tukangnya itu ya si front end itu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak gue bilang, mungkin hal-hal yang tadi udah disampaikan itu penting, tapi yang next itu yang terpenting adalah kalian harus tahu kalau yang kalian akan kalian desain itu nantinya akan dibuat oleh si front end kalian. Jadi kalian cobalah untuk pahami di luar sana itu ada bahasa pemrograman kayak JavaScript, apalagi ya Golang, ada React Native React yang tadi gue bilang. Selain React itu juga ada bahasa Objective atau Swift. Bahasa Swift itu untuk iOS kalau nggak salah. Jadi Kotlin itu dibantuin lah gue. Intinya sebagai product designer kalian juga nggak cuma sebatas tahu dunianya kalian, tapi kalian harus tahu dunia nanti kalian bekerja sama, yaitu butuh tahu bisa nggak yang dibuat kayak gitu. Nggak mungkin kan kalian punya budget 200 juta tapi kalian pengen punya rumah dari emas atau dari istana terus seluas 10 hektar. Itu nggak bisa. Nah, begitu juga waktu kalian ngebangun aplikasi ataupun website. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi termasuk yang implementable ya ke developer mungkin ya. Iya, benar menarik banget nih. Nah, selanjutnya ini pertanyaan untuk Kak Nisa nih, Mbak Nisa nih dari Zulfa Lutfia. Kalau boleh tahu nih background-nya apa Kak? Susah nggak belajar UI? Gimana sih cara belajarnya gitu? Kalau buat belajar UI ya, kalau misalkan kami dari Design Jam sendiri nekenin semuanya tuh nggak cuma dari teori. Soalnya kalau misalkan teori UI, yang kalau misalkan kita sebagai pemula, kalau menurutku ya, kita wajib buat tahu guideline-nya dulu. Kayak tadi di-mention Kak Geral gitu. Kita kan bikin, jangan jadi desainer liar lah, desainer jahat gitu. Soalnya pasti developer kita harus tahu dulu teknologinya dia apa. Misalkan dia pakai kayak tadi pakai React or something. Nah, soalnya itu ada dokumentasinya, ada bentuknya buttonnya kayak gimana, terus interaction yang ada kayak gimana. Kayak gitu. Terus kalau misalkan belajar UI untuk Android, paling kalian bisa pahamin atau hatamin lah itu material.io. Terus kalau misalkan kalian pengen ngedesain buat iOS, kalian bisa baca di Human Computer Interaction itu guideline untuk iOS, kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita balik lagi nih ke topik inti kita terkait kontribusi untuk UI UX Indonesia nih. Nah, mungkin pertanyaannya sebelum nanti kita akhirin,
menurut mas-mas nih yang ada di sini, mas-mas dan mbak-mbak nih yang jadi narasumber, apa sih harapannya untuk kemajuan UI UX di Indonesia? Mungkin karena tadi dari Mbak Nisa ya, sekarang langsung dari Mbak Nisa dulu aja gitu. Kalau misalkan Apa sih harapannya gitu? Apa ya? Harapannya ini sih, semoga kita komunitas yang ada di Indonesia kita tetap bisa masif kolaborasi ngebangun industri desain ini dengan baik, terus juga bisa memberikan mereka yang nggak punya wadah untuk belajar atau mereka yang nggak tahu harus kemana, seenggaknya kita bisa bantu dengan membimbing mereka. Terus juga buat yang kalian yang baru mau belajar, tetapin tekadnya buat belajar terus. Soalnya kalau misalnya kalian udah decide untuk nyemplung ke dunia tekno, artinya kalian harus terus belajar. Apa sih? Ya lupa aku. Gitu. Quote-nya ya. Okay. Apa practice make perfect. Practice make perfect. Ya. Oke, terima kasih nih atas pesannya untuk kemajuan UI UX di Indonesia. Terus kita ke Mas Wasil nih. Apa nih Mas pesannya atau harapannya nih untuk kemajuan UI UX di Indonesia gitu? Aku berharap makin banyak talent canggih di Indonesia ya, talent berbakat gitu di Indonesia, yang mana aku lihat yang sekarang udah ada tuh mulai berkembang, mulai banyak bermunculan talent baru yang baik gitu ya, yang tangguh gitu aku sebutnya. Gak cuma di Indonesia, tapi talent ini pun bisa jadi lead atau panutan di Southeast Asia. Saya sendiri kerja di Singapura, so far sudah 5 tahun tinggal dan kerja di sana. Aku kumpul sama teman-teman dari berbagai macam negara, desainer pun. Kalau di Singapura tuh mirip kayak Jakarta Indonesia. Itu bermacam-macam. Kalau dari Jakarta kan macam-macam tuh orangnya, nggak cuma orang yang Betawi ya, tapi dari orang Sunda ada, orang Manado, orang Batak, orang Padang, semuanya ada gitu. Jadi kayak miniatur of Indonesia itu Jakarta, sama kayak Singapura itu miniatur of Southeast Asia atau Asia gitu pada umumnya. Jadi di situ muncul banyak teman-teman desainer dari Asia dan juga dari Eropa dan Amerika. Di situ saya belajar bahwa kita sebagai desainer tanah air pun nggak kalah dari sisi kapasitas, dari sisi pengetahuan gitu ya teman-teman. Jadi yang mungkin kalah kita tuh dari sisi komunikasi. Benar yang kata Gerard bilang tadi, satu sisi dari desainer itu sebenarnya adalah komunikasi atau kerja bareng dengan developer. Karena apa yang kita desain itu adalah kerjaannya developer. Itu jadi stakeholder-nya kita, jadi partnernya kita. Disitulah pentingnya komunikasi gitu ya, Gil, ada teman-teman lainnya. Sebagai desainer kita perlu luas juga kali ya untuk ngobrol dengan si developer, apa sih sebenarnya constraint-nya mereka gitu kan dalam mendesain. Jadi jangan, kalau kata Nisa tadi, jangan jadi desainer geladakan atau desainer liar. Jahat ya, jangan desainer liar gitu ya, nggak tahu dia ngedesain tapi nggak tahu bisa diimplementasi atau enggak. Itu kan taunya implementasi atau enggak ketika kita udah ngobrol gitu ya dengan developernya. Oh, dia ada constraint tentang technical constraint, ada time constraint, ada juga ada financially constraint gitu kan. Uangnya nggak cukup guys mau desain kayak gini gitu kan. Mau berapa lama kita ngedesain kayak gini, nggak ke ship gitu kan. Kita harus kelarin ini dalam 1 minggu, gimana caranya kita ngedesain ekonomis dan pakai framework yang udah ada. Kita kan biasanya desainer pengen banget bikin from scratch, zero gitu kan. Itu kerjaan banget buat si developer. Nah, itu nggak akan terjadi kalau kita ngobrol. Sama guys, kunci utamanya bisa berkomunikasi dengan baik di sesama desainer dan juga lintas department dengan desainer developer, atau cross organization gitu ya, di within this company gitu. Kalau kamu ngobrol dengan orang sales, masukin juga prinsip design thinking kamu gitu. Put your view
in the other perspective gitu kan. Orang bilang kalau orang sales tuh mereka ya pikir dengan pikiran sales, apa sih yang paling penting buat mereka, coba kita pikirin dulu biar ketemu gitu solusinya. Sama kayak kita ngobrol dengan orang operation, kita ngobrol dengan orang marketing gitu ya, orang produk, apalagi kita setiap hari pasti berkecimpung sama orang produk ya, product management. Mereka punya agenda, sales punya agenda, bisnis punya agenda, desain pun punya agenda. Kita tuh agenda kita yang pertama adalah menjadi menjadi perwakilan user di dalam company. Perwakilan user di dalam company. Pengennya user apa, kita wakilin. Jadi kayak DPR, tapi di company lah gitu, buat DPR yang di company. Jangan jadi DPR yang zolim gitu ya. Gak dengar maunya apa gitu sih rakyatnya sampai demo-demo dan sebagainya. Kita harus ada di dalam company itu sebagai perwakilan user gitu. Ya mungkin bisnis punya kepentingannya. Bisnis mah pasti pengen punya uang ngasilin uang kan, ngasilin revenue pasti itu karena orientasinya kapital gitu kan. Tapi kita sebagai representasi user, kita pengen gitu user itu diwakilkan juga dalam produk. Nah, desainer dengan toolsnya, empati toolsnya itu diwajibkan untuk membantu gitu ya. Nah, itu menurut aku sih membantu lah kayak gitu. Betul. Jadi jangan hanya mikirin satu sisi, tapi coba cari sweet spot-nya ya, antar desirable, visible, sama viability tadi ya. Sisi bisnis, user, sama teknologinya. Keren banget. Betul, gitu kira-kira Gil. Banget nih Mas Marcel. Kita lanjut nih ke Mas Dani nih. Boleh Mas Dani. Kalau dari aku sih harapannya nih untuk kemajuan. Harapannya ya teman-teman inilah scale up skill teman-teman, terus banyak latihan terus juga kan. Dan juga sama itu slogannya practice makes perfect. Jadi belajar UI UX itu jangan pas ada lomba atau webinar gitu kan. Dan sekarang di zaman sekarang ya internet mudah sih cari materi-materi tentang UI UX gitu. Dan pas banget di masa pandemi ini banyak kita bisa spend waktu belajar ilmu-ilmu baru gitu kan, biar kalian makin berkembang. Oke, siap. Terbaik Mas Dan ini. Oke, selanjutnya kita ke Mas Gerald nih. Boleh Mas Gerald. Ini harapannya nih Mas Gerald untuk kemajuan UI UX di Indonesia nih. Kalau dari gua mungkin harapannya gini aja. Kalau kita mau belajar, kita itu harus mulai dari niat dulu sih. Jadi siapapun orangnya mau kita sepintar apapun, tapi kalau kita nggak punya niat, kita nggak bakal bisa reach goals-nya itu sih. Jadi niat itu yang utama. Pokoknya niatnya kalian untuk belajar itu harus ada dulu deh. Kalau nggak, kalian nggak bakal bisa nge-reach goal-nya masing-masing. Nah, kalau dari gue itu aja sih harapannya. Jadi selalu utamain niat kalian lah. Set goal juga penting tuh. Ya, set goal. Oke, menarik. Niat sama set goal tadi ya. Oke, luar biasa nih. Ada yang lebih penting sih. Apa tuh, Mas? Lupa action. Iya, benar ya. Iya. Benar, Mas. Action yang nggak ada ya sama aja. Nah, iya. Iya, benar. Mulai aja dulu gitu. Tokopedia dong itu. Gitu sih. Ya take action lah. Menarik. Jangan cuma betul. Jangan cuma niat doang sama udah ada goals-nya tapi nggak ada action-nya, ya nggak jalan-jalan gitu ya. Benar. Oke, kita lanjut ke Mas Irwan mungkin. Ya. Harapan yang saya pikir sih dengan adanya komunitas ini memang tujuannya adalah untuk lebih nambah skill set teman-teman ya. Jadi karena saya pikir memang kedepannya juga
tantangannya juga akan semakin apa ya, semakin, karena kalau saya lihat sih di Facebook itu kan memang kebanyakan teman-teman men-share hasil karya dengan apa, mobile apps ya. Karena memang ke depan juga akan ada augmented reality gitu kan. Memang di sana juga memang sudah berkembang. Terus IoT juga, artificial intelligence, dan game UX juga memang kita harus apa, skill setnya memang kita harus ditambah. Jadi jangan sampai, nah ini kayak di grup saya ini banyak sekali yang nanya, misalkan software apa nih yang paling bagus gitu loh untuk bikin UI gitu. Sebenarnya itu kan masalah sepele gitu loh. Itu kan setiap orang juga ya silakan aja coba-coba gitu kan, tinggal cari aja di Google gitu software apa yang paling enak ya pakai gitu loh. Jadi 1000 pertanyaan yang memang jawabannya sebenarnya balik lagi ke masing-masing gitu. Kayak misalkan Figma, pilih Figma atau XD gitu. Itu setiap hari itu sekitar yang nanya itu 30-an lah. Basic banget gitu loh. Jadi jangan sampai kita manja gitu. Jangan manja, jangan dalam artian ya udah, kalaupun misalkan kita aktif di grup ya nunggu komentar teman-teman, ya udah kita cari-cari di internet, kita feel into it gitu loh, untuk belajar bagaimana sih caranya seperti ini, apa yang lebih enak, apa yang kedepannya seperti apa juga, ya balik lagi ke kitanya ya. Mudah-mudahan juga kita juga militansi untuk belajarnya juga lebih ditingkatkan gitu loh dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini gitu loh. Dan ya kayaknya itu aja sih kalau dari saya. Kayaknya udah terwakili dari semua teman-teman. Oh iya, mungkin ini Mas Kang Agil ya. Karena kan kita ngumpul ini kan dari berbagai komunitas ini sebenarnya agak sesuatu yang mahal ya, dalam artian sesuatu yang memang setahun sekalipun kita nggak tahu gitu kita akan ketemu lagi atau enggak gitu ya, dalam artian satu event. Ya, mudah-mudahan saya pikir Kang Agil harus, karena ini ya, karena komunitas ini kan sesuatu yang sangat penting gitu untuk membangun sebuah industri gitu loh. Nah, kalau saya pikir sih dibikinin satu grup di WA gitu untuk kita saling kolaborasi ya, karena memang dari satu komunitas ke komunitas lain saya pikir perlu juga, kalaupun misalkan kita berjejaring gitu loh. Misalkan kita bikin event apa gitu, bikin conference apa gitu, itu kan sekali blasting bisa ribuan orang gitu kalau misalkan kita satuin semua komunitas ini gitu. Sabi sih itu. Sabi. Ya mudah-mudahan seperti itu ya harapannya ya. Mudah-mudahan bisa deh, kalaupun misalkan ada channel untuk itu, kita bisa kolaborasi ya, minimalnya berempat ini atau berlima ini gitu, kita bisa ada satu channel untuk bisa komunikasi. Itu aja Kang Gil kalau dari saya ya. Mantap banget nih, Bok. Mungkin nanti boleh diakomodir nih usulan Kang Irwan nih. Ada satu channel ya, karena misinya sama, suka sharing knowledge bareng-bareng gitu. Nah, betul. Goals-nya sama ya, kenapa nggak bareng-bareng aja nih? Nah, gitu. Jadi semua sinkron juga sih kalaupun misalnya ada kegiatan. Boleh. Wah, ada Mas Wasil Junior nih. Mas Wasil kedua. Halo semuanya. Itu udah desainer sejak dini kayaknya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara juga nih. Kita sekarang sudah mau jam 9 waktu Indonesia Barat dan jam 10 waktu Indonesia bagian tengah nih. Nah, mungkin untuk sesi terakhir sebelum kita akhir ini, kita boleh nyalakan kamera masing-masing nih. Terus, nah ini momen langka nih, pemain-pemain di balik layar dari komunitas-komunitas UI UX ini pada ngumpul gitu. Jadi ya kita foto bareng lah gitu untuk satu momen ini gitu. Mungkin nanti Kanda Herol bisa capture. Dan teman-teman yang lain juga boleh nyalakan kameranya gitu. Kita foto bareng di event kali ini gitu. Oke, silakan. Oke, di sini ada 8 slide. Mungkin teman-teman senyumnya bisa ditahan selama 8 detik. Untuk mengcapture-nya, pertama, untuk slide pertamanya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Wah, slide keempat kayaknya nggak ada yang aktifin nih videonya.
Udah tidur ya. Oke. Slide 5, slide 6, slide 7 sampai slide terakhir kayaknya udah nggak ada. Nggak apa-apa. Oke. Siap, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi apa sih goals yang kita bisa petik dari diskusi kita pada malam hari ini yang sangat inspiratif. Jadi teman-teman ketika pengen belajar UI UX, salah satu jalan terbaik ya kita gabung sama komunitas ini, kita cari teman satu frekuensi kita, tujuannya ya biar kita termotivasi belajar gitu dengan yang lainnya, terus ada teman sharing juga. Nah nanti ketika kita sudah sampai level titik tertentu lah, jangan pelit-pelit untuk kita bagikan ilmu kita juga ke yang lain, karena teman di sini ya secara nothing tulus gitu, secara ikhlas ya rela membagikan ilmunya untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Karena tujuannya ya nanti mungkin impact-nya akan balik lagi ke diri kita sendiri gitu ketika kita sharing ilmu kita ke yang lainnya gitu. Itu aja sih mungkin dari saya ucapkan terima kasih banyak nih atas partisipasinya, atas waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya Mas Wasil, Mbak Nisa, Mas Dani, Kang Irwan, Mas Gerald gitu. Semoga komunitas-komunitas kita ini bisa terus konsisten untuk membantu membangun Indonesia gitu untuk lebih maju, terutama untuk digital talent di UI UX itu sendiri. Oke, sebelum saya akhiri pantun penutup dari saya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Acara kita apa tuh Bang? Sampai di sini. Jika rindu, nontonlah YouTube-nya lagi. Saya Agil Setiawan bersama rekan-rekan di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.